Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1, Kelahiran Kembali Subscribe Penatua. Ujilah subjek nomor 24. Subjek berlangsung selama 2 menit dan 45 detik setelah pemberian Valkyrie. Waktu kematian, pukul 4.22 pagi. Petik 2. Aku harus menjadi satu-satunya di rumah. Siapa yang berbicara? Han Xiao membuka matanya, hanya untuk dibutakan oleh cahaya. Hedge kapsul VR yang sudah dikenalinya sudah tidak ada lagi, sebaliknya, dia menghadapi langit-langit putih. Dinding yang mengelilinginya juga putih dan mengingatkan pada logam keras yang dingin. Mereka merasa seperti sesuatu yang langsung dari fiksi ilmiah. Ruangan itu menyerupai unit perawatan intensif, dan Han Xiao berbaring di atas meja logam dingin, bertelanjang dada dan kabel ke semua jenis mesin. Punggungnya membeku. Han Xiao memperhatikan bahwa ada sekelompok orang dengan mantel putih di sekitarnya, dan mereka memandangnya seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Aku pikir aku baru saja menerima permintaan leveling. Di mana aku? Tiba-tiba, Han Xiao merasa seolah-olah sejumlah besar data sedang dikirim ke pikirannya, menyebabkan kepalanya berdenyut-denyut menyakitkan. Hal terakhir yang bisa diingatnya adalah menerima tugas leveling. Dia berada di tengah-tengah menciptakan karakter baru di galaksi, ketika dia tampaknya mulai mencium bau telur terbakar. Cepat, beritahu Nona Hila. Subjek ujian telah hidup kembali. Petik 2. Panggil penjaga. Ketika para peneliti memulai keributan, Han Xiao menyadari bahwa dia bisa mengerti mereka, meskipun mereka berbicara dalam bahasa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Uji subjek, kembali ke kehidupan, dan penjaga, istilah-istilah ini membuatnya takut. Segera, dia bisa mendengar suara langkah kaki bergegas dari luar. Haruskah aku berlari atau berbaring diam? Han Xiao memutuskan yang pertama dalam sepersekian detik, dia bukan tipe orang yang hanya berbaring menunggu. Dia tiba-tiba melompat, merobek kabel darinya, dan langsung menuju pintu dengan canggung. Para peneliti tidak berusaha menghentikannya, sebaliknya, mereka mundur dengan tergesa-gesa untuk menghindari terjatuh. Jatuh. Dia mendorong jalan keluar ke koridor putih, hanya untuk disambut oleh selusin penjaga yang cocok dalam warna hitam dan dipersenjatai dengan tongkat listrik maju dari kedua sisi. Han Xiao tersentak melihat lambang seragam mereka. Itu menggambarkan setengah tanaman. Organisasi kriminal dari planet Aquamarine kembali versi 1. Apakah mereka dieliminasi? Tiba-tiba, seorang penjaga mengayunkan tongkat listriknya ke Han Xiao dan Han Xiao tanpa sadar mengangkat tangan untuk memblokirnya. Arus berikutnya menyebabkan seluruh tubuhnya kejang kesakitan. Rasanya seperti tulangnya akan membelah dan seluruh tubuhnya mati rasa. Apakah kalibrasi nyeri 100%? Kalibrasi rasa sakit galaksi dibatasi hingga maksimum 40% karena pengaturan yang lebih tinggi berpotensi menyebabkan kerusakan saraf pada pemain. Kapsul VR juga seharusnya memantau vital pemain untuk mencegah hal ini, tetapi saat ini tidak berfungsi. Baru 7 tahun dan kapsulnya bermasalah. Sial. Tukang reparasi yang aku bayar $300 hingga beberapa hari yang lalu memberitahu aku bahwa masih akan baik untuk 6 bulan lagi. Aku ingin pengembalian uang. Para penjaga menariknya dan membawanya ke sebuah ruangan kecil di mana mereka mengurungnya sendirian dalam kegelapan pekat. Han Xiao meringis kesakitan saat dia memijat pergelangan tangannya. Kepalanya terus berdenyut saat lebih banyak informasi mengalir masuk. Butuh Han Xiao sejenak untuk mendamaikan fakta dan memahami apa yang terjadi padanya. Aku pindah ke galaksi. Matanya melebar dengan takjub. Galaksi adalah game realitas maya sepenuhnya imersif yang menjalankan server di seluruh dunia dan membanggakan jumlah pemain bersamaan hampir 60 juta. Game ini berada di alam semesta yang luas dengan peta dunia dan lanskap yang dihasilkan secara prosedural menggunakan komputer kuantum generasi terbaru. Skala dunianya sangat besar, dan dikatakan dapat berjalan dengan lancar bahkan dengan 1 miliar pemain bersamaan. Ada banyak organisasi dan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam bertani emas dan menjalankan ruang bawah tanah, dan peralatan terbaik bahkan bisa digunakan dengan harga konyol hingga $1 juta AS. Menjadi permainan yang sangat populer, keseimbangan yang baik adalah yang paling penting. Sementara pemboros besar memang memiliki keunggulan tertentu, itu tidak begitu tidak adil sejauh itu tidak menyenangkan para pemain biasa. Mempertahankan daya saing dan meningkatkan keterampilan adalah faktor kunci menuju keseimbangan permainan, dan Galaxy melakukan pekerjaan dengan baik di bidang ini, memfasilitasi daya tarik yang kuat sebagai esport. Meskipun Han Xiao benar-benar mencari nafkah dari bermain game, istilah gamer profesional tidak cocok untuknya. Dia, sebaliknya, adalah salah satu power levelers yang dibenci dan lebih suka bekerja solo. Han Xiao telah memainkan permainan sejak awal, dan melalui banyak tambalan, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Dalam 100 peringkat teratas tahunan terakhir, ia menempatkan 47.
Dia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk mencoba menjadi pro, tetapi apa yang paling dia nikmati tentang permainan adalah pengalaman leveling. Organisasi kriminal berasal dari salah satu dari planet pemula karakter baru dikirim ke versi 1 galaksi, planet Aquamarine, gumam Han Xiao. Sebelum bertransmigrasi, galaksi sudah beroperasi selama lebih dari 1 dekade. Versi 1.0 adalah sejarah kuno. Apakah aku punya waktu bepergian juga? Ekspresi Han Xiao menjadi gelap. Apakah itu berarti aku tidak akan mendapatkan kembali $300 aku? Apakah aku bodoh? Itu yang paling tidak menjadi perhatianku. Han Xiao menamparkan dirinya sendiri. Ingatannya masih bercampur aduk, dan dia tidak bisa mengingat apapun tentang kehidupan aslinya, bahkan namanya. Yang bisa diingatnya hanyalah perincian tentang dunia ini, seperti zamannya sekarang. Dia saat ini berada di tahun 687 dari kalender galaksi, setahun di belakang Timelin yang diperbarui. Dalam versi 1, ada 3 kekuatan universal yang menegakkan perdamaian yang telah berlangsung selama 10.000 tahun, sejak era eksplorasi. Mereka adalah Persemakmuran Cahaya, Dinasti Crimson, dan Gereja Arcane. Tentara Revolusi Perak belum dibentuk, yang bertanggung jawab atas bencana supernatural masih berjuang untuk kehidupan tercinta di beberapa planet terpencil, dunia cahaya belum muncul, peradaban pohon dunia belum menginvasi dari di luar, dan sabuk hancur yang berisi planet Aquamarine masih terus bertunas di pinggiran alam semesta yang dieksplorasi. Untuk memastikan bahwa permainan tetap menarik, Galaksi meminjam dan mengimplementasikan ide-ide dari para pendahulunya, seperti WoW, di mana setiap pembaruan versi berkisar pada bencana atau peristiwa besar. Sementara Han Xiao menikmati permainan, sekarang dia telah pindah. Keluarkan aku. Sementara organisasi kriminal adalah benih kecil dibandingkan dengan kekuatan antar bintang yang diperkenalkan dalam pembaruan kemudian, untuk Han Xiao saat ini tidak berdaya, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Planet Aquamarine dimodelkan setelah bumi, dan tujuan organisasi kriminal adalah untuk menggulingkan pemerintahan planet ini. Jika aku tidak salah, subjek uji Valkyrie dicuci otak untuk dijadikan umpan meriam. Petik 2. Tubuh yang dia miliki saat ini telah mengalami penghapus ingatan. Terlepas dari beberapa pengetahuan umum, yang tersisa hanyalah ingatan yang terfragmentasi tentang penahanan dan eksperimen. Tampaknya usianya kira-kira 20 tahun dan memiliki sedikit kemiripan dengan diri aslinya. Namun, kondisi kesehatannya masih belum pasti. Dia telah mendengar para peneliti menyebutkan bahwa dia telah disuntik dengan Valkyrie, salah satu obat pengubah gen kriminal yang digunakan untuk memperkuat otak. Valkyrie memiliki tingkat kelangsungan hidup hanya 30%, tetapi tubuh ini bereaksi positif terhadapnya. Tiba-tiba, garis teks biru bercahaya muncul di depan matanya. Garis bawah 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 garis bawah. Kamu telah disuntik dengan Valkyrie. Plus 1 daya tahan. Kamu telah mempelajari kemampuan baru, konsentrasi. Kamu telah mempelajari kemampuan baru, kemauan tingkat rendah. Antarmuka virtual. Han Xiao melompat kegirangan. Nama, Han Xiao. Ras, berbasis manusia karbon kuning. Model, NPC peluncuran countdown ke versi 1.0, 358 hari 11 jam 3 menit. Tingkat 1. Pengalaman, 0. Kelas utama, Na. Subkelas, Sipil LV. 1, 0/50. Atribut, kekuatan 2, keluasan 2, ketahanan 3, kecerdasan 3, misteri 1, pesona 2, keberuntungan 1. Statistik yang tidak ditugaskan, 0. Energi, 0 LV. 0. Peringkat energi, 1-2. Grade, F Fana. Sepotong sampah dengan kekuatan tempur 5, mengambil NPC dari jalan-jalan dan dia akan menyapu lantai bersamamu 100 kali. 100 kali. Poin kesehatan, 23/30 cedera. Stamina, 36/36. Kemampuan. Konsentrasi, plus 10% untuk kecepatan belajar dan kerajinan. Willpower tingkat rendah, plus 3 resistance. Keterampilan, tidak ada. Poin bakat, 0. Bakat kelas, tidak ada. Pengaruh, 0. Reputasi, 0. Peralatan, tidak ada. Syukurlah aku masih memiliki antarmuka. Han Xiao sangat gembira tetapi dengan cepat menemukan bahwa ada beberapa penyimpangan. NPC, bukan pemain. Penghitung waktu mundur. Han Xiao mengerutkan alisnya saat dia mengatur pikirannya. Pertama-tama, meskipun dia tidak tahu bagaimana antarmuka telah bertransmigrasi bersama dengannya, dia harus memperlakukan dunia ini sebagai realitas barunya, yang berarti bahwa jika dia mati, dia tidak bisa mengandalkan kemampuan untuk respawn seperti dalam permainan. Kedua, dia masih bisa mengakses antarmuka sistem meskipun diklasifikasikan sebagai NPC. Ini menunjukkan bahwa dia masih bisa naik level seperti pemain, yang merupakan kabar baik. Ketiga,
jika penghitung waktu mundur mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa ia memang melakukan perjalanan ke masa sebelum peluncuran game, apakah itu berarti bahwa pemain nyata akan segera muncul? Terakhir, dan yang paling penting dari semuanya, dia saat ini dalam bahaya besar. Han Xiao merasa marah. Bukankah orang yang bertransmigrasi biasanya menerima tunjangan seperti sumber daya, teman, atau setidaknya seorang mantan pacar? Paling tidak, dia seharusnya mulai di lokasi yang aman. Perang bahkan belum dimulai, dan dia sudah menjadi pahlawan sendirian jauh di belakang garis musuh. Satu slip bisa terbukti fatal, dia bisa berakhir di aula pahlawan. Jika tempat seperti itu ada, Han Xiao hanya punya satu kehidupan di sini. Jika dia mati maka itu akan menjadi akhirnya. Sayang sekali. Ya, Han Xiao hanya merasa itu akan, sayang. Aku ingin bertahan hidup, akan menjadi garis pemikiran yang lebih normal. Adapun variasi-variasi seperti, nasibku bukan untuk diputuskan surga, jika surga ingin menghapusku, maka aku akan menghapus surga. Atau, menelan inti yang mengandung aurus untuk melampaui hidup dan mati, ocehan semacam itu khusus untuk orang-orang dengan sindrom kelas 2. Apa-apaan, kenapa aku satu-satunya yang saoret? Han Xiao mengeluh. Dan sementara akal sehatnya menegaskan bahwa ini memang kenyataan, dia mulai bertanya-tanya. Apa sebenarnya aku sekarang? Apakah aku bentuk kehidupan yang sebenarnya? Atau apakah aku hanya sekelompok data? Apakah jiwaku bertransmigrasi? Atau itu sesuatu yang lain sama sekali? Dia menghela nafas. Aku kira aku harus memanfaatkan yang terbaik dari situasi ini dan mengambilnya satu langkah pada satu waktu. Yang penting adalah untuk bertahan hidup. Dengan 1 tahun sebelum peluncuran, dia punya cukup waktu untuk bersiap-siap. Ini adalah satu-satunya secercah janji yang bisa dia pegang teguh. Bunyi berderang. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan beberapa orang berjalan masuk. Karena dia hanya bisa melihat siluet mereka karena cahaya yang mengalir dari luar, Han Xiao tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Namun, dia bisa melihat dari garis besar mereka bahwa salah satunya adalah seorang wanita dengan sosok berapi-api. Kondisi subjek. Kata perempuan itu berbicara kepada bawahannya dengan suara yang halus, namun terjalin dengan serak yang sangat samar, mengingatkan pada secangkir kopi yang kaya. Tampaknya subjek tes sudah tenang. Pemimpin eksperimen, Lin Weixian, menjawab wanita itu sambil menatap Han Xiao dengan penuh semangat, seolah-olah dia sedang melihat barang berharga. Siapa kalian? Han Xiao bertanya dengan suara serak. Amnesia, mata wanita itu berkedut. Valkyrie merangsang otak, sehingga kehilangan ingatan tidak terduga, jawab Lin Weixian, menyipitkan matanya. Ketika mata Han Xiao akhirnya menyesuaikan diri dengan cahaya, dia tertegun melihat wanita itu. Membanggakan banyak rambut merah anggur yang menutupi sebagian wajahnya, wanita itu mengenakan bodysuit hitam legam yang pas dari mana sosoknya yang montok mengancam akan meledak kapan saja. Ciri-cirinya menceritakan tentang keturunan baratnya, tetapi mereka juga terdiri dari kelembutan tertentu yang menjadi ciri khas wanita timur, mungkin warisan campurannya yang memberkati dia dengan keindahan dan pesona. Di dunia yang berbeda, dia bisa dengan mudah disalahartikan sebagai iblis ular yang cantik. Jika Daji memiliki kecantikan seperti itu, maka Raja Zhou tidak mati sia-sia. Satu pikir Han Xiao. Aku Hila, komandan di sini, kata wanita berambut merah sambil menatap Han Xiao. Dia melambaikan tangan dan memerintahkan, melakukan tes darah. Aku ingin melihat laporan asap. Petik 2. Dua penjaga berwajah batu berjalan maju untuk menariknya. Tubuh mereka yang besar dan fakta bahwa mereka membawa senjata menghalau anggapan apapun yang ditolak oleh Han Xiao. Dia mengenali Crimson Snake, Hila. Dan ini adalah salah satu skenario yang bisa dimainkan di planet Aquamarine, Valkyrie Experiment Lab, yang terletak di basis utama Germinal. Selama versi 1, Hila adalah bos yang telah menyebabkan banyak kesedihan pemula di Aquamarine. Dia memiliki banyak nama panggilan, salah satunya adalah Dewi Kematian. Dia akhirnya akan mencapai kekuatan kelas surgawi, dan naik menjadi terkenal di Cotton Cluster. Han Xiao tertawa pahit di dalam. Situasinya suram. Bab 2, Mekanik. Hasil tes darah dikompilasi dengan cepat. Hila memeriksa data yang dia terima dari Lin Weixian dengan alis rajutan. Tidak ada kelainan yang terdeteksi. Valkyrie terutama memengaruhi otak. Kami perlu membuka kepala untuk penilaian. Petik 2. Buka kepalanya, bentak Han Xiao dalam hati. Buka kepalanya. Hila melambaikan tangan karena menolak gagasan itu. Dia adalah satu-satunya subjek yang pernah selamat dari eksperimen. Kami akan meninggalkan opsi itu untuk saat ini. Petik 2. Mata Han Xiao bersinar ketika dia menyadari bahwa statusnya saat ini agak menguntungkan baginya. Lin Weixian tidak senang dengan keputusan Hila, tapi dia tidak mempermasalahkan hal itu. Kalau begitu, kita akan mengamatinya untuk sementara waktu untuk melihat apakah ada yang berubah. Lanjutkan dengan cuci otak, perintah Hila tiba-tiba. Indoktrinasi. Hati Han Xiao tenggelam.
Cuci otak adalah metode subordinasi yang umum, dan sementara dalam permainan, karakter yang dicuci otak akan menjadi sekutu dari fraksi, itu benar-benar berbeda sekarang. Kehilangan perasaan dirinya adalah skenario terburuk. Tidak mungkin. Berita baiknya adalah bahwa teknologi pengubah memori yang tersedia di planet ini masih kurang berkembang, sehingga metode organisasi ini sangat primitif. Mereka memanfaatkan rangsangan sensorik untuk mengkalibrasi ulang subjek. Karakter dengan setidaknya 10 poin dalam intelijen akan kebal terhadap efek pencucian otak. Valkyrie memberi Han Xiao dorongan +1 pada potensi pertumbuhan daya tahannya. Potensi pertumbuhan adalah stat bawaan yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan stat yang terpengaruh. Ras yang berbeda memiliki potensi awal yang berbeda di setiap stat, dan di seluruh dunia galaksi, manusia umumnya memiliki tingkat pertumbuhan yang biasa-biasa saja. Namun, mereka memiliki potensi intelijen tertinggi. Karena mereka juga memiliki kesehatan terendah, titik tunggal dalam potensi pertumbuhan daya tahan ini bagus untuk dimiliki. Konsentrasi memberinya peningkatan 10% dalam penguasaan dan kecepatan kerajinan, juga meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Low level willpower memberinya 3 poin willpower, yang menggantikan 3 poin intelligence, jadi dia masih kekurangan 3 intelligence lagi untuk selamat dari pencucian otak. Leveling kelas sipil akan meningkatkan stat acak dengan 1, dan juga memberi aku 1 poin stat yang tidak ditugaskan. Tetapi kesempatan untuk intelijen ditingkatkan sangat rendah. Han Xiao tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Bahkan, dia selalu curiga bahwa dia dikutuk. Jika seorang dewa atau dewi tersenyum kepadanya, itu akan menjadi dewi bencana. Daripada mengandalkan keberuntungan, menemukan beberapa cara untuk belajar kelas baru adalah ide yang lebih dapat diandalkan. Meskipun Han Xiao tidak mampu bergerak bebas, pasti ada jalan. Lagi pula, itu hanya skenario, bukan? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Jika aku seorang NPC, aku harus dilindungi oleh sistem, kan? Bawa dia, perintah Hila. Han Xiao diseret sekali lagi dan dibawa ke kamar lain. Han Xiao memperhatikan bahwa ada rak buku di ruangan ini. Itu semua adalah buku referensi. Tunggu, ada buku kelas di sana. Han Xiao bersukacita. Han Xiao mengabaikan kedua penjaga di belakangnya saat dia berdiri untuk berjalan menuju rak. Tindakannya mengejutkan semua orang, dan langsung, kedua penjaga itu menodongkan senjata padanya. Namun, Han Xiao menguatkan sarafnya dan terus mendekati rak buku. Kamu sebaiknya tidak menembak. Dia berdoa, aku subjek ujian yang berharga. Tahan tembakanmu, mari kita lihat apa yang dia lakukan, teriak Lin Wei Xian tiba-tiba. Kedua penjaga itu dengan ragu-ragu menurunkan senjata mereka. Han Xiao menghela nafas lega. Dia telah mempertaruhkan segalanya dengan statusnya sebagai subjek sukses pertama. Kurang dari lebih besar dari. Ini adalah buku yang menarik perhatian Han Xiao. Dia mengambilnya dari rak dan mulai membalik-balik. Meskipun paragraf panjang teks dan diagram kompleks sulit dipahami Han Xiao, dia dengan sabar membaca. Setelah sekitar 20 detik, antarmuka menyala. Kamu telah menyelesaikan satu sesi belajar mandiri dalam pengetahuan mesin dasar. Perakitan dasar telah meningkat sebesar 2,0% berdasarkan pada intelijen kamu. Plus 0,2% dari konsentrasi. Seperti yang kuharapkan, Han Xiao bersukacita. Meskipun ia tidak dapat memahami isi buku itu sendiri, sistem penguasaan otomatis sistem memungkinkannya untuk secara langsung menyerap pengetahuan. Rasa penasaran Lin Wei Xian terusik. Subjek tes tampaknya belajar. Dia membiarkan Han Xiao melanjutkan untuk lebih mengamatinya. Seluruh ruangan sekarang sunyi, kecuali gemerisik kertas. Majelis dasar. Tingkat kemajuan. 15% plus 1,5%. 29% plus 2,9%. 48% plus 4,8%. Kecepatan membaca Han Xiao meningkat seiring waktu. Namun, tekanan terpasang. Setiap detik yang berlalu bisa menjadi yang terakhir baginya. Ketika Hila tiba di ruangan itu, pemandangan membaca Han Xiao menyebabkan dia mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Lin Wei Xian mulai menjelaskan apa yang terjadi. Kamu mengatakan bahwa kemampuan belajarnya telah diperkuat. Itu kesimpulan awal aku. Jika kamu mengizinkan aku membuka kepalanya untuk melakukan penilaian menyeluruh, aku akan dapat memberikan jawaban yang lebih lengkap. Petik 2. Han Xiao tersentak. Seberapa besar otak brengsek ini? Hila berpikir sendiri, jika otaknya telah ditingkatkan, dia bisa membuktikan lebih berharga daripada yang kita duga sebelumnya. Apakah alat pencuci otak sudah siap? Tanyanya. Persiapan sudah selesai. Sial, aku harus lebih cepat, pikir Han Xiao. Tiba-tiba, pemberitahuan disertai dengan suara muncul di antarmuka. Majelis dasar. Tingkat kemajuan, 90% plus 10%. Kamu telah mempelajari pengetahuan dasar tentang mesin, membuka kunci pohon bakat mekanik. Kamu telah membuka kunci profesi baru. Mekanik pemula. STR plus 10, INT plus 1, N plus 1.
Kamu telah memperoleh 2 poin stat. Kamu telah mendapatkan 1 poin bakat. Kamu telah memperoleh keterampilan baru. Mekanik pemula. Pemeliharaan dasar. Peningkatan dasar. Ketika kehangatan melonjak melalui tubuh Han Xiao, dia menyadari betapa terkejutnya dia bisa benar-benar memahami isi buku itu sekarang. Aku bisa mendapatkan pengetahuan aktual dari game. Apakah kamu bercanda? Galaksi telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade. Kenapa Federasi Bumi belum menaklukkan Bima Sakti belum? Aneh. Interface antarmuka informasi karakter juga telah diperbarui. Nama, Han Xiao. Ras, berbasis manusia karbon kuning. Model, NPC, hitungan mundur ke peluncuran versi 1.0, 358 hari 10 jam 11 menit. Level 2. Pengalaman, 0. Kelas utama, Insinyur Pemula LV. 1, 0/200. Subkelas, Sipil LV. 1, 0/50. Kesehatan, 43/50 terluka. Stamina, 80/80. Atribut, 3 STR, 3 Dex, 5 N, 4 INT, 1 MYS, 2 CA, 1 Look. Statistik yang tidak ditugaskan, 2. Energi, 10/10 LV. 1. LV, 1, 10 STR plus 1, Dex plus 1, N plus 1, Max Stamina plus 20. Peringkat energi, 3-4. Grade, F Fana. Kamu masih kekurangan kekuatan tempur untuk menghadapi 5 preman rendahan. Kemampuan. Konsentrasi, plus 10% untuk kecepatan penguasaan dan kerajinan. Pleasure Willpower, plus 3 untuk fokus. Keterampilan. Mekanik pemula. LV1, 0/1000, meningkatkan penguasaan teknik. Pemeliharaan dasar. LV1, 0/400, mampu melakukan perawatan sederhana. Peningkatan dasar. LV1, 0/600, mampu meningkatkan mesin. Potensi, 1. Bakat kelas. Senjata, Majelis Dasar LV1, 19 talenta tidak dipelajari. Energi, 20 talenta tidak dipelajari. Kontrol, 20 talenta tidak dipelajari. Pengaruh, 0. Legenda, 0. Peralatan, tidak ada. Mengenai statistik, kekuatan meningkatkan kerusakan jarak dekat dan juga merupakan persyaratan untuk beberapa alat berat. Keluasan meningkatkan kecepatan gerakan, kecepatan serangan, dan penghindaran. Itu juga memberi bonus untuk serangan jarak jauh. Daya tahan meningkatkan kesehatan dan energi. 1 daya tahan memberi 10 HP dan 10 energi. Daya tahan juga memengaruhi beberapa kemampuan dan keterampilan serta meningkatkan tingkat pemulihan HP dan energi. Semua tindakan menghabiskan energi, baik itu menyerang, memblokir, berjalan, berlari, berenang, kerajinan, Daya tahan juga memengaruhi pertahanan fisik. Ada banyak formula yang berkontribusi pada perhitungan pertahanan. Misalnya, bahkan jika statistik pertahanan 2 karakter sama, salah satu dari mereka mungkin tidak mengenakan baju besi logam, sehingga mereka akan menerima lebih banyak kerusakan dari peluru daripada karakter lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi kerusakan yang diambil termasuk energi, jangkauan, jenis peluru, karakteristik ras, dan material peralatan. Semua faktor ini dipertimbangkan ketika dihitung oleh komputer kuantum bahwa server dijalankan. Mustahil bagi pemain untuk mengoptimalkan pertahanan secara akurat, tetapi ini bukan masalah besar, karena memiliki lebih banyak pertahanan hanya bisa menjadi hal yang baik. Inteligensi memengaruhi tingkat pertumbuhan dan kemauan. Karakter dengan kecerdasan yang lebih tinggi dapat menguasai keterampilan mereka lebih cepat. Itu juga meningkatkan penguasaan dan kecepatan crafting, dan itu bisa mempengaruhi kualitas setiap mesin yang dibuat oleh seorang mekanik, menjadikannya stat yang paling penting untuk kelas. Misteri memengaruhi bakat karakter untuk kekuatan gaib, dan memengaruhi kekuatan psikis dan kemampuan sihir, seperti bagaimana kekuatan atau kecekatan memengaruhi kemampuan fisik. Cam berguna ketika meningkatkan hubungan dengan NPC dan fraksi yang berbeda. Bahkan memungkinkan karakter untuk menikmati diskon dengan penjual tertentu. Keberuntungan mempengaruhi penilaian dan tingkat penurunan barang. Ini adalah 7 atribut utama yang dapat ditambahkan poin stat. Kemudian, ada juga energi, komponen inti dari permainan yang berfungsi sebagai mana untuk negara adidaya. Ini hanya dapat ditingkatkan melalui leveling atau dengan memperoleh keterampilan tertentu, dan itu digambarkan sebagai manifestasi dari kekuatan aktif yang terletak di sel-sel hidup. Energi adalah persyaratan untuk membuka kekuatan super, serta kebangkitan laten. Karakter juga akan menerima statistik bonus berdasarkan tingkat energi mereka. LV, 1 energi tercapai pada 10 poin, LV, 2 pada 50 poin, dan LV, 3 pada 100 poin. Setiap tingkat energi akan memberikan statistik acak sesuai dengan kelas karakter, dan karakter dengan kelas tingkat yang lebih tinggi akan mendapat manfaat lebih dari ini. Bonus ini bekerja surut.
Energi juga mana untuk kekuatan super, dan statistik tambahan yang diterima dari energi hilang ketika jumlah energi yang tersisa turun di bawah tingkatnya. Sebagai contoh, LV. Satu bonus stat akan hilang ketika energi turun di bawah 10 poin, karakter akan menjadi lelah setelah kekuatan yang melelahkan, dan ini mempengaruhi kemampuan tempur mereka. Mekanik ini membuat manajemen mikro dalam pertempuran menjadi penting. Energi pulih secara otomatis tetapi pada tingkat yang lambat. Namun, stamina dapat digunakan untuk memulihkan energi lebih cepat. Juga, ketika menggunakan kekuatan super tanpa energi yang cukup, stamina dapat digunakan sebagai pengganti, dan ketika ada energi dan stamina yang tidak mencukupi, kesehatan dapat digunakan. Banyak pemain akhirnya mati dengan sembarangan dengan menghisap diri mereka dengan cara ini. Nilai karakter mencerminkan kekuatan tempur mereka. Karakter diberi peringkat berdasarkan tingkatannya. Satuan standar pengukuran untuk energi adalah ONA. Superhumans dinilai A, B, C, D, atau E, berdasarkan tingkat ONA mereka. Seorang manusia super E-grade, seperti Hila masa kini, memiliki 100 ONA. Manusia super kelas celestial akan jatuh di bawah kelas A. Manusia super kelas A mampu menghancurkan skala planet. Tentu saja, grade A bukan batasnya. Han Xiao tahu ini, setelah melampaui kelas A sendiri. Namun, dulu dan sekarang. Setelah mendapatkan 2 poin stat yang tidak ditugaskan dari membuka kelas mekanik, Han Xiao masih membutuhkan 1 intelijen lagi untuk bertahan dalam cuci otak. Selain naik level, sepertinya tidak ada cara baginya untuk mendapatkannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan pengalaman? Dia jelas tidak bisa berburu monster sekarang atau menyelesaikan pencarian. Sialan, apakah tidak mungkin? Tiba-tiba, sebuah ide muncul pada Han Xiao. Dia tiba-tiba melemparkan buku itu ke samping dan melanjutkan untuk menatap pistol di pinggang penjaga dengan ekspresi kosong. Hila mengerutkan kening tetapi tidak bertindak. Semua orang memandang untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Han Xiao. Han Xiao berjalan kaku ke arah penjaga. Seolah-olah untuk membuat niatnya sangat jelas, dia mengulurkan senjata secara berlebihan. Penjaga itu secara naluriah mengambil senjatanya, dan meskipun Han Xiao tampaknya tidak memiliki niat untuk mengambilnya, dia mengencangkan genggamannya. Saat Han Xiao bergerak sangat lambat, penjaga tidak melihat kebutuhan untuk menembak. Bongkar senjatanya dan biarkan dia memilikinya, perintah Hila. Dia sangat ingin mengetahui motif Han Xiao. Penjaga itu berkewajiban dan melanjutkan untuk melakukannya. Setelah menerima pistol, beberapa informasi muncul di antar muka Han Xiao. 73 WASP pistol kaliber kecil. Nilai, abu-abu. Kerusakan, 28-35. Tingkat kebakaran, 1.1 S. Output daya, 13. Komponen utama, spring, slide, firing pin, magazine, hilang. Perakitan dasar secara otomatis memberi Han Xiao pengetahuan tentang banyak jenis mesin, dan cetak biru untuk 73 WASP muncul di benaknya. Seketika, Han Xiao mengerti bagaimana cara merakitnya. Sementara di dalam permainan dia hanya perlu memuat pistol setelah mempelajarinya, dia sekarang harus melakukan beberapa prosedur teknis lebih lanjut. Semuanya benar-benar jauh lebih mendalam daripada yang ada di dalam permainan, membenarkan kecurigaannya bahwa ia telah pindah ke kenyataan yang sebenarnya. Han Xiao mulai menanggalkan pistol dan merakitnya kembali. Ikon keterampilan untuk perakitan dasar menyala. Setelah 40 detik, dia menyelesaikan tugas. Bagi seorang spesialis, 40 detik bukan apa-apa. Namun, Han Xiao benar-benar seorang pemula. Dia hanya menghabiskan 10 menit untuk membeli buku. Semua orang terkejut. Apakah ini efek dari Valkyrie? Lin Weixian mulai berbicara dengan penuh semangat. Kecakapan belajar seperti itu. Jika aku bisa menganalisis otaknya, mungkin aku bisa menciptakan kembali. Petik 2. Pergi ke neraka. Berapa banyak, tepatnya, kamu terobsesi dengan otak? Han Xiao melanjutkan untuk mengulang pemasangan kembali pistolnya. Kamu telah berhasil di majelis dasar. Tingkat kesempurnaan 69%, 28 XP diperoleh. Kamu telah berhasil di majelis dasar. Tingkat kesempurnaan 73%, 32 XP diperoleh. Ada banyak cara untuk mendapatkan pengalaman di galaksi. Selain berburu monster dan menyelesaikan pencarian, keterampilan dan kerajinan adalah 2 sumber utama pengalaman bagi mekanika. Saat Han Xiao mengulangi tugas itu lagi dan lagi, dia secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dia segera bisa menyelesaikan tugas hanya dalam 20 detik. Lanjutkan dengan cuci otak sekarang, perintah Hila tiba-tiba. Untungnya bagi Han Xiao, itu sudah cukup. Dia telah mengumpulkan total 200 poin pengalaman. Gunakan semua pengalaman untuk naik level kelas mekanik. Ding. Mekanik pemula telah naik level. LV. 1 tanda hubung lebih besar dari LV. 2. Energi plus 1 0. Intelligence plus 1, Endurance plus 1. Kamu telah memperoleh 2 poin stat. Kamu telah mendapatkan 1 poin bakat.
Han Xiao menghela nafas lega. Hampir saja. Bab 3, hidup penuh dengan bertindak. Han Xiao diikat ke kursi logam dengan mata terbuka paksa oleh ekstensi. Di depannya ada layar hitam dengan speaker di kedua sisi. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Berapa lama prosedurnya? 12 jam. Awasi di sini, perintah Hila sebelum dia pergi dengan gerutuan. Lin Weixian mengaktifkan prosedur, dan layar menyala. Itu mulai menampilkan semua jenis bentuk geometris dan pola yang berubah terus-menerus. Warna-warna cerah yang berubah dengan cepat dan musik yang berganti-ganti menyebabkan Han Xiao sangat tidak nyaman. Sementara dia ingin menutup matanya dengan buruk, dia tidak bisa, dan segera, bola matanya berubah merah dan bengkak. Ini sangat tidak nyaman. Itu adalah metode pencucian otak yang primitif. Teori di baliknya adalah membanjiri dan mengubah pikiran subjek untuk membuatnya lebih mudah untuk memasukkan pesan ke dalam pikiran mereka. Namun, hal itu memiliki keuntungan karena tidak menyebabkan kerusakan permanen pada otak, yang bisa dihargai oleh Han Xiao dan Lin Weixian. Ekspresi bejat di wajah Lin Weixian membuat marah Han Xiao. Dia merasa seperti babi di rumah jagal. Han Xiao menambahkan 2 dari 4 poinnya yang tidak ditugaskan ke dalam intelijen. Kamu dicuci otak level rendah. INT kamu, 7. Perlawanan kamu, 3. Pencucian otak gagal. Ketidaknyamanan Han Xiao segera mereda. Pada akhir 12 jam, seluruh tubuh Han Xiao sakit, dan matanya benar-benar kering. Hila kembali sesuai jadwal. Bos memberinya tugas mencuci otak Han Xiao, jadi dia harus memastikan semuanya berjalan lancar. Dia membuka belenggu Han Xiao, memperlihatkan memar di anggota tubuhnya. Meskipun Han Xiao masih sakit, dia terus melihat layar kosong untuk memerankan peran. Hila tiba-tiba membungkuk ke depan, dan wajahnya menjadi 2 inci darinya. Napasnya yang lembab jatuh ke bibirnya, tapi Han Xiao terlalu peduli dengan kesulitannya untuk terganggu. Parfum mengisi lubang hidungnya, menggelitiknya, dan butuh usaha keras dari pihaknya untuk menahan keinginan bersin. Siapa kamu? Tanya Hila dengan suara lembut, menghipnotis. Han Xiao memutuskan untuk memiringkan wajahnya daripada menjawab. Meskipun Han Xiao tidak pernah menjadi aktor yang baik, tidak terlalu sulit untuk bertindak seperti orang idiot. Tiba-tiba, Hila mulai berbisik ke telinganya. Saat rambutnya menggelitik tenggorokan Han Xiao, 2 gunung bersalju masuk ke pandangannya melalui jendela kerahnya. Dia menguatkan hatinya dengan doa. Di antara pegunungan adalah sebuah lembah, kosong seperti kekosongan. Di atas lautan berdiri sebuah pulau, lurus seperti pohon. Aku, yang telah melihat lebih dari 100 labu, tidak akan menyukai umpanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, namamu Zero. Organisasi kriminal adalah rumah kamu, negara kamu, dan segalanya bagi kamu. Kamu akan selamanya loyal kepada organisasi dan akan selamanya berusaha untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Kamu tidak akan menyembunyikan apapun dari atau mengkhianati organisasi. Kamu akan menjalankan perintah kamu dengan setia, dan kamu akan mengorbankan diri kamu untuk kebaikan yang lebih besar ketika saatnya tiba. Petik 2. Lin Weixian tertawa terbahak-bahak. Hidupmu adalah milik organisasi. Kamu akan melakukan apapun yang diperintahkan, tambahnya. Siapa kamu? Tanya Hila. Kali ini, Han Xiao tahu bahwa dia harus menjawab. Namun, dia tidak segera menjawab. Hila mengerutkan kening ke arah Lin Weixian. Aku mengikuti prosedur, itu bukan salahku. Tiba-tiba, Han Xiao mulai berbicara. Aku, 0. Mata Lin Weixian bersinar. Valkyrie memperkuat kemampuan belajar Zero. Namun, sebagai efek samping, itu mengganggu pidatonya. Petik 2. Hila mengingat kembali perilaku Zero sebelumnya. Dia memang merespons dengan lambat di sekitarnya. Sepertinya eksperimen itu tidak sempurna. Kamu salah, inilah kesempurnaan. Dia tidak membutuhkan emosi. Petik 2. Petik 2. Bawa dia untuk pulih, aku akan melapor ke bos. Aku aman sekarang. Han Xiao akhirnya bisa santai. Dia datang dengan gagasan bertindak lambat untuk menurunkan penjagaan mereka selama prosedur. Meskipun aku tidak bertransmigrasi ke lokasi yang ideal, setidaknya itu bukan waktu yang buruk. Eksperimen Valkyrie adalah prototipe proyek Super Soldier kemudian yang mengimplementasikan microchip ke dalam subjek uji untuk memastikan kesetiaan. Mentransmigrasi ke sana akan jauh lebih buruk. Mereka bisa meledakkannya kapan saja. Setidaknya Lady Luke tersenyum kepadaku dalam satu hal. Hila melakukan panggilan melalui saluran terenkripsi. Bos, situasinya telah stabil. Apakah cuci otak sudah lengkap? Suara pria itu serak. Aku mengawasi prosedurnya. Tidak ada masalah. Pengaturan apa yang kamu miliki untuk Zero? Petik 2. Tujuan percobaan Valkyrie adalah untuk melatih tentara, jadi latihlah dia. Bagaimana kabar saudariku? Jangan lupa kesepakatannya, pria itu memperingatkan. Aku memberimu izin untuk mengunjunginya 2 bulan sekali. Jangan melewati batas. Petik 2. Hila mengepalkan tangannya.
Bagian dalam lab Valkyrie bawah tanah hampir seluruhnya putih. Penjaga terus berpatroli di halaman. Setelah istirahat malam, Han Xiao dibawa ke lapangan pelatihan yang terisolasi di mana Hila ditunggu. Meskipun dia tidak terlalu yakin dengan pengaturan yang dimiliki organisasi untuknya, dia yakin bahwa mereka akan menghargai kemampuan belajarnya, yang berarti dia pasti akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mekaniknya. Itu hampir mustahil untuk melarikan diri dari benteng yang dijaga ketat, jadi Han Xiao telah menguatkan dirinya sendiri untuk jangka waktu yang lama. 0, kamu akan menjalani latihan pertempuran dan menembak setiap hari mulai hari ini dan seterusnya. Hila melemparkan setelan jas untuknya. Meletakkannya di Han Xiao cepat-cepat memakainya. Begitu dia mengenakan jas itu, Hila menyerang, meluncurkan tendangan ganas setinggi dada. Bang! Terlalu cepat. Han Xiao tidak bisa bereaksi, dan tendangannya mematahkan tulang rusuknya melalui baju besi. Dia terhuyung mundur selusin langkah dan mencengkeram dadanya, batuk. Seperti yang diharapkan dari manusia super. Meskipun dia jelas tidak akan keluar, dia masih beberapa kali lebih cepat dari orang biasa. 30 detik istirahat, ucapnya datar. Pelatihan tempur itu sulit, tetapi langsung. Tidak ada kata yang dipertukarkan di antara keduanya. Mereka terus seperti ini selama 2 jam, pada akhirnya Han Xiao benar-benar kelelahan dan penuh memar. Dia juga sekarang curiga bahwa Hila memiliki kecenderungan masokis. Apakah semua tipe Ratu Es seperti ini? Dia bertanya-tanya. Hila LV 30 telah mengajarimu basic combat. Tingkat kemajuan, 5%. Hila pergi tanpa kata. Seorang pria kekar dan gagah tiba untuk menarik Han Xiao ke sasaran latihan. Aku pelatih menembakmu, dan salah satu wakil manajer pangkalan ini, Baltar, memperkenalkan pria yang tampak menyeramkan dengan bekas luka pisau mengerikan di dahinya. Dia mendorong 73 WASP ke tangan Han Xiao dan berkata, ada 10 peluru, pukul bullseye dengan mereka semua. Han Xiao mengerutkan kening. Bagaimana mungkin seorang pemula yang belum pernah menyentuh pistol di kehidupan nyata sebelum menabrak bullseye? Selain itu, targetnya adalah boneka bergerak 30 meter jauhnya. Aku bukan juara olimpiade. Han Xiao mengangkat bahu dan mengangkat pistol dengan tangannya yang sakit. Bang, bang, bang. Setelah 10 tembakan, Han Xiao menatap papan skor. Seperti yang diharapkan, dia gagal. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Hanya dengan menahan diri ia tidak berteriak. Dia berbalik, hanya untuk melihat Baltar yang hingar-bingar menjilat darah dari pisau taktis hitam. Terus, 1 miss, 1 shoot. Mari kita lihat berapa banyak darah yang akan hilang hari ini. Petik 2. Han Xiao menggerakkan tangannya di punggungnya, dan tangannya kembali berdarah. Bajingan, dia mengutuk ke dalam. Salah satu panel kaca di ruangan itu adalah cermin satu arah. Hila dan Lin Weixian mengamati dari sisi lain. Baltar terlalu ceroboh dengan subjek ujianku yang berharga. Mungkin biarkan aku membedanya sekarang, keluh Lin Weixian. Hila menatap Lin Weixian dan menjawab, organisasi tidak akan menyetujui permintaan kamu. Lin Weixian tertawa dingin sebagai tanggapan. Cepat atau lambat aku akan menemukan jalan. Aku menciptakannya, dia milikku. Hila tetap diam. Baltar LV 15 telah mengajarkan kamu pemotretan dasar. Tingkat kemajuan, 5%. Agen tingkat pembukaan profesi, 1%. Han Xiao terpotong lagi dan lagi. Luka itu sendiri mungkin tidak dalam, tetapi ada begitu banyak dari mereka sehingga pakaiannya benar-benar basah oleh darah. Baltar menyaksikan Han Xiao yang lemah sambil tersenyum. Dia menikmati bau darah segar. Kenapa kamu tidak berteriak? Tanyanya. Mainan yang bagus berteriak. Dasar brengsek. Han Xiao menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Sementara dia benar-benar merasa ingin meninju Baltar, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak sembarangan. Dalam beberapa hal mirip dengan LoL, ketika kamu membuang pembicaraan meskipun kalah, kamu hanya menyiapkan diri untuk musim gugur yang lebih spektakuler. Untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menyedotnya. Tertawa selagi bisa, Han Xiao mengertakkan gigi. Bab 4, 600.000 poin pengalaman. Penterjemah, MJ garis bawah editor, Milman 97. Setelah sesi pelatihan mendidih darah, Han Xiao dibawa untuk berendam di bak rendam khusus selama 2 jam. Meskipun itu menyembuhkan luka-lukanya, rasa sakit dari luka masih terasa. Ada ruang penyetelan mesin yang tidak digunakan di pangkalan, dan karena Han Xiao telah menunjukkan beberapa bakat dengan mesin, ia diatur untuk tinggal di sana. Di ruangan itu ada bahan, peralatan, dan bangku kendaraan yang diberikan kebebasan untuk menggunakannya. Ada juga rak-rak buku yang berjejer di dinding. Meskipun ada kamera pengintai di sudut ruangan, Han Xiao tidak mengindahkannya, dia berharap akan dipantau 24/7. Pada tahun 687 sekarang, Aquamarine masih merupakan planet yang relatif baru dalam skema besar ini.
Planet ini berada di tengah-tengah transisi menuju era baru, oleh karena itu teknologinya masih jauh di belakang untuk permainan fiksi ilmiah, mirip dengan bumi. Bakat mekanik dibagi menjadi 3 pohon. Setiap pohon talenta memiliki lebih dari 20 talenta yang dibagi ke dalam 5 tingkat dasar, menengah, lanjutan, ahli, dan master. Bakat membentuk inti dari kelas karakter. Belajar kelas membuka bakat pertama, dan bakat selanjutnya membutuhkan poin bakat. Ada 3 cara untuk mendapatkan poin bakat, melalui leveling, pencarian khusus, atau menguasai keterampilan. Han Xiao memutuskan untuk mempertahankan 2 poin bakatnya. Bakat belum menjadi perhatian utama baginya. Banyak pemain baru menghabiskan mereka begitu mereka mendapatkannya, tetapi poin bakat sebenarnya menjadi lebih sulit didapat pada tahap selanjutnya dari permainan. Mereka harus digunakan dengan bijak. Di luar pelatihan, Han Xiao pada dasarnya bebas untuk melakukan apapun yang dia bisa, dan dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mesin untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman untuk melarikan diri dari penjara ini. Waktu berlalu dengan cepat. Han Xiao terus merakit dan meningkatkan mesin untuk mendapatkan pengalaman, dan saat dia membaik, tingkat kesempurnaannya dalam perakitan secara konsisten mencapai lebih dari 90%. Ini memberinya banyak pengalaman bonus. Meskipun merakit mesin yang sama terlalu sering berkali-kali secara bertahap menurunkan pengalaman yang didapat, sampai pada titik di mana itu tidak akan menghasilkan pengalaman sama sekali, ada gudang senjata di pangkalan yang pada dasarnya adalah tambang emas mesin, menyediakan Han Xiao dengan semua sumber daya yang dia butuhkan untuk mendapatkan pengalaman melalui pertemuan. Han Xiao tetap diam dan terus diam dan patuh. Perlahan-lahan, organisasi itu juga berhenti memantaunya begitu dekat. Meskipun organisasi memiliki harapan tinggi untuknya, dia tahu bahwa menonjol hanya akan merugikan, jadi dia memilih untuk mengumpulkan pengalaman daripada naik level ketika dia bisa. Segera, tim peneliti kehilangan minat padanya. Tingkat keterampilan yang ia perlihatkan dalam perakitan mudah dicapai oleh personel logistik yang terlatih, dan ia sama sekali tidak memenuhi harapan mereka. Mereka terus mengamatinya selama sebulan lagi sebelum menghapusnya sebagai kegagalan. Alih-alih menghabiskan lebih banyak waktu untuknya, mereka memilih untuk mencurahkan upaya mereka di tempat lain dan menghentikan pengawasan 24/7. Ini memungkinkan Han Xiao untuk sedikit bersantai. Saat perhatian organisasi berangsur-angsur bergeser darinya, akhirnya, hanya Lin Weixian dan Baltar yang terus mengawasinya. Meskipun permintaan terus-menerus Lin Weixian untuk membedah Han Xiao untuk penelitian masih ditolak, Han Xiao tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka akan disetujui. Tidak banyak waktu yang tersisa baginya. Adapun Baltar, Han Xiao telah menjadi satu-satunya target kasih sayangnya. Karena pil pemulihan sudah tersedia, dan para peneliti percaya bahwa penyiksaan dapat merangsang pertumbuhan, Baltar diizinkan untuk menikmati cara sadisnya. Han Xiao secara bertahap menjadi mati rasa karena rasa sakit. Dengan tidak banyak yang bisa dilakukan dan tidak ada yang bisa diajak bicara, Han Xiao menyalurkan fokus dan pikirannya untuk mempelajari mesin. Dia menemukan penghiburan dalam arti pencapaian yang dibawa oleh kerajinan. Suatu hari, sejumlah penjaga lapis baja datang ke ruang tuning untuk memindahkan sebagian besar sumber daya Han Xiao. Saat Han Xiao memperhatikan mereka dengan tenang, seseorang berjalan mendekatinya. Kamu telah mengecewakan organisasi. Mulai hari ini dan seterusnya, sumber daya kamu akan dipotong 80%. Orang yang berbicara dengan Han Xiao adalah subjek uji nomor 1. Aku mendengar bahwa kamu adalah pendahulu aku. Dengan begitu banyak sumber daya, apakah kamu bisa membuat sampah seperti ini? Kamu gagal, dan aku telah dipilih untuk menggantikanmu. Untuk beberapa alasan, pemandangan Han Xiao kesal. 1. Han Xiao tetap diam. Organisasi memprioritaskan hasil. Karena Han Xiao tidak memberi mereka hasil, dia dilucuti hak istimewanya. Mereka berencana untuk mencurahkan sumber daya mereka untuk merawat 1 yang lebih menjanjikan. Karena laboratorium penelitian tidak memiliki personel pemeliharaan untuk mesin, Han Xiao masih harus menjaga ruang tuning untuk dirinya sendiri. Dia sekarang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Sial, tikus sedih. Beberapa penjaga yang melihat pasangan itu berbicara di antara mereka sendiri. Tikus lab yang dicuci otak. Ditakdirkan untuk dikorbankan. Petik 2. Aku lebih baik mati daripada berakhir seperti itu. Mereka bisa mendengar kita. Tidak masalah bukan? Lagi pula mereka sudah dicuci otak. Petik 2. Bagi mereka, subjek uji kurang dari hewan. Han Xiao berjalan diam-diam. Setengah tahun berlalu. Dalam periode waktu ini, Han Xiao berhasil mengetahui tata letak seluruh fasilitas dan rutinitas staf. Laboratorium Valkyrie, yang diperintahkan oleh Hila, adalah fasilitas bawah tanah yang terdiri dari 3 lantai. Karena itu adalah pangkalan rahasia, itu tidak dibangun untuk menjadi sangat besar, dan disembunyikan di dalam hutan yang tidak berpenghuni. Pasokannya dikirim melalui airdrop. Sebanyak 60 penjaga lapis baja berpatroli di fasilitas itu. Sesekali, organisasi akan mengirim sejumlah besar subjek uji yang ingatannya dihapus di sini untuk eksperimen.
Meskipun ada selusin begitu laboratorium lain Valkyrie, pangkalan ini adalah yang utama. Setelah Han Xiao dan No. 1, organisasi Germinal berhasil menghasilkan 76 subjek uji yang berhasil. Sementara sebagian besar dari mereka sudah dipindahkan ke fasilitas lain, No. 1 dan 9 mata pelajaran uji lainnya dipilih untuk membentuk pasukan, dan mereka masih menunggu pesanan di sini. Han Xiao telah terbiasa dengan kehidupannya di sini. Selain pelatihan, ia menghabiskan seluruh waktunya bekerja dengan mesin di ruang penyetelan. Kamar itu menjadi semacam surga baginya. Para penjaga secara bertahap mulai mengabaikan kehadirannya dan ketika dia lewat, mereka hanya akan mengabaikannya seolah-olah dia tidak terlihat. Ini sangat menguntungkan bagi Han Xiao, yang tanpa lelah mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman. Dia juga mencoba menghafal cetak biru sebanyak mungkin. Pengalaman bawah perakitan dan peningkatan dihargai secara terpisah. Ketika Han Xiao tidak bisa lagi mendapatkan pengalaman dari merakit mesin tertentu, ia akan melanjutkan untuk meningkatkannya. Dia selalu berhati-hati untuk mengembalikan mesin kembali ke keadaan semula setelah meningkatkan sehingga menjaga kemampuannya rahasia. Setelah berjam-jam pelatihan, Han Xiao juga berhasil menguasai 2 keterampilan Basic Combat dan Basic Shooting, dan secara tak terduga membuka kunci kemampuan pasif yang disebut Grinder yang memberinya plus 100 health. Dia juga membuka kunci subkelas agen, dan sekarang pada level karakter 4. Setelah usahanya yang berkelanjutan, majelis dasar dan peningkatan dasar mencapai LV 4, sementara tempur dasar dan pemotretan dasar mencapai LV 2. Mekanik membutuhkan sejumlah besar sumber daya dan mata uang untuk pertumbuhan, dan meskipun ini biasanya menjadi batasan untuk kelas, Han Xiao memiliki akses ke bahan gratis dari organisasi. Dia telah menggunakan hampir 90% dari mesin di gudang senjata, mengumpulkan total 600,00 pengalaman. Tanpa monster atau misi, hanya mekanik yang bisa mendapatkan begitu banyak pengalaman dalam waktu sesingkat itu. Beri Lin Wei Xian lampu hijau. Dia telah bertanya berulang kali. Dia mungkin membedah Zero, perintah bos di telepon. Hila mengerutkan kening. Kamu menolaknya berulang kali. Organisasi telah mencurahkan begitu banyak sumber daya kepadanya. Kita harus mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, kata bos dengan polos. Satu-satunya nilai yang dimiliki sampah adalah daur ulang. Itu adalah nasib Zero. Petik 2. Hila menggigit bibirnya. Dimengerti. Apa hasil dari pelatihan No. 1 dan timnya, lanjut bos. Sangat menjanjikan. Aku melihat potensi di dalamnya. Petik 2. Sangat bagus. Kirim mereka ke pangkalan Night Owl untuk pelatihan. Aku sudah mengirim pasukan Night Owl untuk menerimanya. Mereka akan tiba dalam 2 atau 3 hari. Petik 2. Itu hari aku mengunjungi kakakku. Kamu tidak perlu mengikuti mereka. Baik. Bab 5, lengan mekanik ringan. Penterjemah, MJ garis bawah editor, Milman 97. Seru Hila saat tinjunya yang seperti peluru terhubung ke dada Han Xiao. Han Xiao menahan rasa sakit pukulan untuk meraih kerah Hila. Dengan gerakan memutar, dia melemparkan Hila ke atas bahunya. Namun, itu tidak efektif. Hila dengan mudah membatalkan lemparan bahu dengan melakukan flip. Han Xiao berhenti untuk menggosok dadanya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Hila tampak kesal. Han Xiao tetap diam. Dia mengharapkan organisasi untuk menyerap padanya dengan sedikit kemajuan yang dia tunjukkan, tetapi selama 6 bulan terakhir, Hila dengan patuh berlatih bersamanya setiap hari. Namun, untuk beberapa alasan, dia bersikap sangat keras padanya hari ini. Meskipun Hila adalah komandan pangkalan ini, dia tidak memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pelatihan Han Xiao sebenarnya adalah salah satu dari beberapa hal yang dia harus nantikan. Ketika dia mengetahui niat bos untuk menyerahkannya kepada Lin Wei Xian, itu membuatnya kesal. Meskipun mereka belum pernah benar-benar bercakap-cakap sebelumnya, itu adalah 6 bulan pendampingan terlepas. Seseorang bahkan dapat mengembangkan perasaan untuk suatu objek jika dia menghabiskan banyak waktu dengannya. Mungkin, karena sudah terbiasa melihat Han Xiao setiap hari, Hila agak enggan menyerahkannya. Sudah berapa kali, dia bertanya-tanya, semua orang itu, semua wajah itu. Metode kejam organisasi tidak hanya menyebabkan dia kehilangan banyak teman-temannya, dia juga kehilangan saudara perempuannya. Alasan dia mendorong Han Xiao lebih keras hari ini adalah untuk mencoba dan merangsang dia. Dia berharap bisa menarik bakat laten dalam dirinya. Namun, itu jelas terlalu banyak untuk diminta. Bos telah menyetujui permintaan Lin Wei Xian untuk membedahmu, dia menghela nafas. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia berbicara tentang sesuatu di luar pelatihan kepada Han Xiao. Mata Han Xiao bersinar. Akhirnya. Meskipun Han Xiao telah mengantisipasi ini sejak dia memutuskan untuk berbohong, dia tidak menyesal melakukannya, latar belakangnya membuatnya tidak mungkin untuk naik melalui pangkat, yang berarti bahwa dia hanya akan dapat melanjutkan sebagai antek. Either way, Han Xiao tidak ingin bekerja untuk organisasi. Tiba-tiba, Han Xiao melihat sebuah foto di tanah.
Tampaknya telah jatuh dari saku Hila selama pertarungan mereka. Han Xiao membungkuk untuk mengambilnya. Itu adalah foto grup yang terletak di depan lautan biru luas yang berjemur di bawah matahari terbenam. Dua gadis berdiri berdampingan di tengah. Salah satunya adalah Hila, yang tersenyum cerah. Gadis lainnya memiliki rambut seputih salju dan agak mirip Hila. Dia tampak pintar dan lembut. Wajah Hila berubah ketika menyadari bahwa dia telah menjatuhkan fotonya. Dia segera membungkuk untuk merebutnya. Ketika dia melihat bahwa itu tidak rusak, dia menghela nafas lega. Saat dia mengantonginya, dia menatap Han Xiao dengan pandangan menyelidik sebelum berbalik untuk pergi. Antar muka tiba-tiba menyala dengan pesan. Kamu telah memulai kues di kelas. Rencana burung hantu malam hari. Terima, tolak. Mata Han Xiao bersinar. Misi pertama aku dalam 6 bulan. Menerima. Sinopsis pencarian. Munculnya organisasi kriminal yang gelap dan berlumuran darah selalu menjadi misteri besar bagi 6 negara planet Aquamarine. Hila memiliki masa lalu rahasia yang tidak ada yang tahu. Di mana letak kesetiaannya? Kamu sekarang memegang salah satu petunjuk untuk misteri ini. Akankah kamu berusaha mengungkap kebenaran? Kamu dapat memilih untuk memberikan petunjuk ini kepada orang lain dengan imbalan kecil. Pencarian itu jelas diprakarsai oleh foto itu. Han Xiao tahu siapa gadis berambut putih itu. Dia tidak lain adalah adik perempuan Hila, Aurora. Sementara para suster sama-sama memiliki kekuatan gaib, kekuatan mereka terdiri dari dua ekstrim. Darah Aurora memiliki sifat penyembuhan misterius yang dapat memperpanjang hidup atau bahkan mengembalikan orang mati. Dia telah dicuci otak, dan sekarang dikendalikan oleh kriminal. Mereka tidak hanya mengambil keuntungan dari kekuatannya, mereka juga menggunakan dia sebagai pengaruh untuk membuat Hila melakukan penawaran mereka. Hila hanya merawat satu orang, dan itu adalah Aurora. Perang antara 6 negara dan organisasi kriminal mencapai puncaknya pada akhir versi 1.0. Sebagai upaya terakhir, organisasi kriminal menggunakan darah dan daging Aurora untuk membuat persediaan obat ajaib yang tak ada habisnya yang memenangkan perang. Hila, yang berada di garis depan saat itu, hanya mengetahui apa yang terjadi beberapa bulan kemudian. Kehilangan saudara perempuannya mencabik-cabiknya, dan organisasi kriminal memanfaatkan momen kelemahannya untuk menangkap dan memenjarakannya. Setelah melarikan diri, dia menjadi berdarah dingin dan kejam, sampai mengorbankan banyak nyawa untuk membangkitkan kekuatan latennya. Dia menoleh ke sisi gelap dan berhenti untuk mendapatkan kekuatan, akhirnya dikenal sebagai Dewi Kematian, yang namanya menyebarkan ketakutan ke seluruh sabuk yang hancur. Meskipun Hila saat ini dingin, dibandingkan dengan Dewi Kematian di masa depan yang menggunakan kekuatan untuk memusnahkan seluruh peradaban, dia 1 miliar kali lebih baik. Jika dia punya kesempatan, Han Xiao pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengubah nasib tragisnya, bukan karena kasihan, tetapi untuk mencegahnya menghancurkan armada pesawat ruang angkasa. Namun, dia masih terlalu lemah untuk melakukan apapun. Melarikan diri dari markas adalah tujuan utamanya. Han Xiao tahu dari rutinitas Hila selama 6 bulan terakhir bahwa ia akan meninggalkan lab dalam 2 hari. Itu akan menjadi kesempatan yang sempurna. Han Xiao kembali ke ruang tala dan memanggil antarmuka. Dia saat ini memiliki 2 subkelas, dan 1 kelas utama, sipil, agen, dan mekanik pemula. Dari 5 kelas utama, mekanik lebih lemah di tahap awal permainan. Mereka juga lebih dimaksudkan untuk menjadi kelas pendukung sejak dini. Namun, dalam versi 3.0, mereka akan menerima bakat baru yang sangat meningkatkan kemampuan tempur mereka untuk menjadi salah satu kelas yang lebih populer. Pada tahap selanjutnya dari permainan, mekanik tingkat tinggi mirip dengan seluruh armada galaksi. Mekanik terkenal karena memiliki banyak keterampilan. Setiap cetak biru itu sendiri dapat dilihat sebagai keterampilan, dan karena ada ribuan cetak biru mesin, mekanika dapat dimainkan dalam berbagai cara. Banyaknya keterampilan yang mereka miliki membuat mereka mahir dalam segala macam taktik dan peperangan. Meskipun demikian, mereka memiliki kelemahan yang mencolok, mereka membutuhkan lebih banyak pengalaman daripada kelas lain untuk naik level. Han Xiao merenung sejenak sebelum membuang semua pengalaman yang dia bisa ke mekanik memulai kegilaan leveling. Insinyur pemula telah dinaikkan ke LV 3. Plus 10 energi, plus 1 INT, plus 1 akhir. Plus 2 poin stat yang belum ditetapkan. Plus 1 poin bakat. Insinyur pemula telah dinaikkan ke LV 10 max. Plus 30 energi, plus 1 INT, plus 1 akhir. Plus 2 poin stat yang belum ditetapkan. Plus 1 poin bakat. Butuh 130.000 pengalaman untuk level LV 2 mekanik pemula ke LV 10. Sebagai hasilnya, Han Xiao memperoleh 8 endurance, 8 intelligence, 100 energi, 16 poin stat, 8 poin bakat, dan sekarang LV 12. Biasanya lebih hemat biaya untuk menaikkan level kelas utama terlebih dahulu karena memberi lebih banyak energi. Karena Han Xiao belum memenuhi persyaratan untuk peningkatan kelas, dia tidak bisa naik level mekanik lebih jauh.
Sebagian besar kelas memiliki batas level awal LV. 10 yang hanya bisa dilampaui setelah melakukan peningkatan. Han Xiao terus menggunakan 80.000 pengalaman untuk naik level agen ke LV. 9. Dia mendapatkan plus 12 strength, plus 9 dexterity, plus 3 charm, 9 poin talent, dan 9 poin dari statistik yang belum ditentukan dari ini, dan menekan LV. 20. Sementara karakter dapat memiliki sejumlah kelas, LV. 20 adalah level karakter maksimum sebelum menyelesaikan misi kemajuan khusus. Dalam permainan, level maksimum biasanya dinaikkan setiap pembaruan besar. Dalam versi 1.0, itu adalah LV. 60. Galaxy memiliki ratusan kelas dan ini memberi pemain kombinasi tak terbatas untuk dimainkan. Itu membuat seorang karakter memiliki seperangkat keterampilan individual. Karena tidak ada strategi yang pasti pada khususnya, masing-masing dan setiap karakter dapat menjadi terampil secara unik. Ini adalah salah satu poin kuat permainan. Han Xiao menemukan anomali. Antarmukanya tidak menampilkan level maksimum. Ini bisa berarti bahwa dia diizinkan melebihi batas karakter reguler. Gameplay dari versi 1.0 dan versi 2.0 sebagian besar berbasis di sekitar planet pemula. Meskipun peradaban yang lebih kuat di alam semesta sudah diterapkan sejak awal, pemain tidak dapat berinteraksi dengan mereka. Han Xiao bertanya-tanya apakah status EPC-nya akan berdampak pada ini. LV, 20 misi kemajuan. Pelajari keterampilan mekanik tingkat lanjut. Karena salah satu syarat untuk mempelajari keterampilan mekanik tingkat lanjut adalah untuk mendapatkan pengetahuan lanjutan, Han Xiao tidak memiliki cara untuk melanjutkan kemajuan. Dia menggunakan 150.000 pengalaman lain untuk meningkatkan majelis dasar dan peningkatan dasar ke LV mereka. 10 masing-masing, dengan demikian mendapatkan 2 poin bakat. Dia kemudian menggunakan 10.000 pengalaman untuk meningkatkan level mesin afinitas pemula ke LV. 3. Setelah beberapa perhitungan, Han Xiao melanjutkan untuk menggunakan 60.000 pengalaman untuk mencapai LV. 6 di keduanya Basic Combat dan Basic Shooting, dan ini tidak dikunci, Grappling dan Precise. Dia bermaksud menggunakan sisa 170.000 pengalaman untuk melakukan beberapa perjudian cetak biru. Cetak biru adalah fitur penting dari kelas mekanik. Metode pertama untuk mendapatkannya adalah melalui bakat leveling. Metode kedua adalah melalui menyelesaikan misi, beberapa misi memberi penghargaan cetak biru. Cara ketiga melalui melakukan reverse engineering, dilakukan dengan membongkar mesin. Namun, di atas kondisi dan persyaratan tertentu, metode ini mengeluarkan poin pengalaman. Cara keempat, dan yang paling penting, adalah dengan menggabungkan bakat. Metode ini juga mengeluarkan poin pengalaman. Karena ada 60 talenta, dan jenis kombinasi yang sama dapat menghasilkan berbagai jenis cetak biru, kemungkinan tidak terbatas. Beberapa cetak biru bahkan memiliki prasyarat tersembunyi, sehingga sulit untuk menentukan dengan tepat berapa cetak biru yang dapat diperoleh dari kombinasi tertentu. Pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan kombinasi bakat juga meningkat dengan setiap upaya, dan jika pemain menerima cetak biru yang sama lagi, pengalaman yang dikeluarkan tidak akan dikompensasi. Inilah sebabnya mengapa kombinasi bakat dikenal luas sebagai perjudian cetak biru. Berguna seperti itu memang menghabiskan banyak pengalaman. Kembali ke sebelum ia pindah, pemain telah menemukan dan meneliti ribuan kombinasi, dan Han Xiao akrab dengan banyak dari mereka. Sebagai seorang mekanik, dia akan mampu mengatasi kelemahan awal kelas karena ada beberapa cetak biru langka peralatan ilahi yang bisa dibuat oleh seorang insinyur pemula. Selain 4 metode untuk mendapatkan cetak biru di atas, ada juga metode yang lebih jarang digunakan yang dikenal sebagai kreasi gratis, di mana pemain diizinkan untuk secara bebas membuat mesin yang mereka konsep. Namun, metode ini memiliki tingkat keberhasilan yang luar biasa. Tingkat keberhasilan penciptaan bebas tergantung pada berbagai faktor seperti kelangsungan konsep itu sendiri, kualitas bahan, tingkat karakter dalam pengetahuan, kemampuan tertentu, alat yang digunakan, dan sebagainya. Sebelum Han Xiao pindah, pemain masih belum berhasil mengetahui ilmu pasti di baliknya. Terlalu sulit untuk berhasil dalam metode ini, yang menyebabkannya dipandang sebagai pemborosan waktu dan usaha. Karena Han Xiao telah mendapatkan 19 poin bakat dari naik level kelasnya, dan 2 poin dari maxing 2 keahliannya, dia sekarang memiliki total 21 poin bakat. Han Xiao melanjutkan untuk mengambil 2 buku dari rak sebelum memanggil antarmuka. Gunakan 1 talenta poin untuk membuka talenta cabang weaponry, teknik mekanik dasar. YT. Gunakan 1 talenta poin untuk membuka talenta cabang weaponry, basic bioengineering. YT. Memastikan. Sejumlah besar informasi yang berkaitan dengan 2 talenta ini mulai ditransmisikan ke otak Han Xiao, membuatnya merasa tidak nyaman. Ini berlanjut selama 10 menit. Ketika dia selesai, dia menggunakan 2 poin bakat lain untuk mengangkat mereka ke LV. 2. Meningkatkan derajat pemahamannya bagi mereka. Menggabungkan 2 LV ini, 2 talenta dapat menghasilkan 6 jenis cetak biru. Setiap kombinasi akan menggandakan pengalaman yang diperlukan untuk yang berikutnya.
Kombinasi pertama membutuhkan 10.000 pengalaman, jadi 170.000 pengalaman akan memungkinkan aku untuk menggabungkan 4 kali. Aku harus mendapatkan cetak biru itu dalam 4 percobaan. Petik 2. Han Xiao dengan gugup melanjutkan untuk menggabungkan LFV. 2 teknik mesin dasar dan LFV. 2 bioengineering dasar. Lanjutkan dengan kombinasi bakat LFV. 2 teknik mesin dasar dan LFV. 2 bioengineering dasar. 10.000 pengalaman akan digunakan. Iya nih. Visi Han Xiao berputar sesaat ketika cetak biru baru muncul di hadapannya. Keberhasilan. Selamat atas penemuan Sky Swallow Glider. Bukan yang ini. Han Xiao mengepalkan tangannya. Terus. 20.000 pengalaman akan digunakan. Keberhasilan. Selamat atas penemuan Bionic Limb. Sial. Ini yang terburuk. Lagi. 40.000 pengalaman akan digunakan. Keberhasilan. Selamat atas penemuan lengan mekanik ringan. Ini dia. Han Xiao membanting meja dengan bersemangat. Haha, lengan mekanik ringan. Inilah yang aku harapkan. Kerja keras setengah tahun hampir sia-sia. Nama, Han Xiao. Ras, berbasis manusia karbon kuning. Model, NPC, hitungan mundur kepeluncuran versi 1.0, 182 hari 8 jam 23 menit. Level, 20, dapat melanjutkan dengan kemajuan. Kelas utama, Insinyur Pemula LFV. 10/10 dapat melanjutkan dengan kemajuan. Subkelas. Sipil, LFV. 1. Agen, LFV. 90/25.000. Kesehatan, 320/320. Stamina, 434/434. Atribut, 21 STR, 17 Dex, 22 N, 15 INT, 1 MYS, 5 CA, 1 Look. Statistik yang tidak ditugaskan, 27. Energi, 120 LV. 3. LV, 1, 10 STR plus 1, Dex plus 1, N plus 1, Max Stamina plus 20. LV, 2, 50 STR plus 3, Dex plus 2, N plus 3, Max Stamina plus 50. LV, 3, 100 STR plus 3, Dex plus 3, N plus 5, Max Stamina plus 100. Peringkat energi, 48-55. Grade, F Fana. Untuk manusia super terlemah, kamu adalah semut yang agak besar. Kemampuan. Konsentrasi, plus 10% untuk kecepatan penguasaan dan kerajinan. Laser Willpower, plus 3 fokus. Penggiling, plus 100 kesehatan. Keterampilan. Montir. Afinitas mekanik pemula LV, 3. Pemeliharaan dasar, LV, 10 Max. Peningkatan dasar, LV, 10 Max. Cetak biru, Cloud Sparrow Glider, LV, 1/0/5000. Cetak biru, Bionic Limb, LV, 1/0/2000. Cetak biru, lengan mekanik ringan, LV, 1/10/10.000. Agen. Basic Combat, LV, 60/16.000 plus 6% kerusakan saat tidak bersenjata. Pemotretan dasar, LV, 60/16.000 plus 6% akurasi. Grappling, LV, 10/3.000 plus 3% pari, plus 2% kerusakan saat tidak bersenjata. Tujuan tepat, LV, 10/3.000 plus 3% akurasi, plus 2% rentang kerusakan. Poin bakat, 17. Bakat kelas. Senjata. Majelis dasar LV, 1, 0/1. Teknik mesin dasar LV, 2, 0/1. Bioengineering dasar LV, 2, 0/1. 17 talenta tidak dipelajari. Energi. 20 talenta tidak dipelajari. Kontrol. 20 talenta tidak dipelajari. Pengaruh, 0. Legenda, 0. Peralatan, tidak ada. Dalam satu tembakan, Han Xiao bisa mencapai LV 20 dan secara signifikan meningkatkan kemampuan tempurnya. Dia menghabiskan 5 dari 27 poin stat yang belum ditugaskan untuk meningkatkan inteligennya menjadi 20, memenuhi prasyarat untuk membuat lengan mekanik ringan. Sekarang, dia punya satu hal yang harus dilakukan, berpakaian. Han Xiao menyeringai ketika dia melihat suku cadang yang tersebar di seluruh lantai. Aku akan menunjukkan kepada kamu apa artinya, membesarkan anak harimau. Bab 6, mengambil tindakan. Penterjemah, MJ garis bawah editor, Milman 97. Laboratorium Valkyrie disembunyikan di bawah pertanian yang ditinggalkan yang terletak di dalam hutan yang sangat besar. Pertanian itu sendiri dikelilingi oleh pagar listrik yang tinggi. Helikopter Black Harrier turun di pertanian yang ditinggalkan. 6 agen lengkap berpakaian hitam muncul dari pesawat.
Aku adalah Kapten Night Owl Squad 3, Silverblade. Aku telah diperintahkan untuk mengangkut pasukan Valkyrie, memperkenalkan kapten berwajah berbatu. Berhentilah membuang-buang waktuku, jawab Hila yang kesal ketika dia memperbaiki rambutnya yang acak-acakan. Ada kendaraan di hanggar, aku akan mengambil helikopter. Petik 2. Nomor 1, yang telah dipilih untuk memimpin pasukan Valkyrie, melangkah maju. Subjek uji nomor 1 menyapa petugas. Ikuti kami. Ya Pak. Ketika Hila melompat ke helikopter, dia mengerutkan kening. Aneh, rasanya aku sudah melupakan sesuatu. Mesin ruang tuning. Han Xiao hampir selesai dengan membuat lengan mecha ringan. Itu terbukti lebih sulit untuk dibuat dari yang diharapkan. Dalam permainan, kerajinan cetak biru dipandu, pemain hanya perlu memasukkan materi dan mengikuti beberapa langkah sederhana. Sekarang, bagaimanapun, Han Xiao harus melakukan semuanya secara manual. Namun itu tidak selalu merupakan hal yang buruk, karena hal itu memberinya kebebasan untuk melakukan modifikasi kecil. Meskipun organisasi telah mengambil sebagian besar sumber daya Han Xiao, masih ada cukup banyak baginya untuk bekerja dengannya. Dia terutama menggunakan mangan, paduan tangguh yang cocok untuk membuat senjata dan baju besi. Sementara desain mecha ringan sangat mendasar, itu sudah cukup. Han Xiao meletakkan kunci Inggris di tangannya. Mecha ringan sekarang lengkap. Lengan mecha ringan kiri. Kualitas, rata-rata. Statistik dasar. Kerusakan, 35-58. Pertahanan, 13-17. Tingkat daya, 38. Daya tahan, 270/270. Persyaratan peralatan, 25 STR. Stat bonus, -3 kecepatan. Panjangnya, 0,51 meter. Berat, 14,7 kg. Bonus tambahan, 10 STR. Han Xiao mendapat 3.000 poin pengalaman dari membuat lengan. Kerajinan umumnya dihargai lebih banyak pengalaman daripada perakitan atau peningkatan. Han Xiao saat ini memiliki 21 STR, jadi dia perlu menghabiskan 4 poin stat lagi untuk melengkapi lengan mecha. Setelah membuat lengan mecha, Han Xiao membuat 73 WASP dan meningkatkannya menjadi 38-47 kerusakan. Dia juga menempa 10 kerusakan pisau taktis karbida. Dia menyembunyikan lengan mecha ringan dan 73 WASP yang ditingkatkan sebelum menuju ke kantin. Kantin itu seperti ruang rekreasi bagi staf di fasilitas itu. Mereka akan datang ke sini untuk bersantai dan menghabiskan waktu. Han Xiao telah belajar banyak informasi dari menguping pembicaraan mereka. Sekelompok penjaga mengobrol dengan malas. Aku juga ingin keluar, terkurung begitu lama membuatku jengkel. Petik 2. Yah, Hila adalah seorang perwira. Statusnya jauh lebih tinggi daripada kita. Petik 2. Sobat, aku akan melakukan apa saja untuk menghabiskan malam bersamanya. Hei, awasi mulutmu. Apakah kamu tahu mengapa ia seorang perwira? Petik 2. Karena, dia manusia super. Tentu saja dia. Han Xiao bersukacita atas konfirmasi ketidakhadiran Hila. Sepertinya hari ini adalah harinya, gumamnya pada dirinya sendiri. Han Xiao bangkit dan menuju ke ruang bawah tanah 3. Sasarannya adalah ruang pengawasan. Ada 2 penjaga yang ditempatkan di luar ruang pengawasan. Sebelum memasuki koridor, Han Xiao menamparkan sepotong roti setengah dikunyah ke kamera pengintai. Dia telah belajar bahwa para penjaga tidak menanggapi giliran mereka dengan serius, dan cukup benar, tidak ada yang terjadi bahkan setelah beberapa saat. Setelah menenangkan diri, Han Xiao memasuki koridor dan mendekati kedua penjaga. Tidak ada personel yang tidak berwenang, memperingatkan penjaga pertama. Ini nol, singkirkan saja dia, tertawa yang kedua. Penjaga pertama mengangguk. Dia akan mendorong Han Xiao pergi ketika, tiba-tiba, Han Xiao meraih pergelangan tangannya dan menusuk penjaga kedua di dagunya dengan pisau. Pisau itu menembus hingga ke otak penjaga. Han Xiao kemudian segera bermanuver di sekitar penjaga pertama untuk melakukan cokehot padanya. Retak. Han Xiao telah mengirim kedua penjaga dalam sekejap. Kamu telah melakukan pukulan fatal. Kamu telah melakukan pukulan fatal. -162. -171. Kamu telah membunuh seorang penjaga organisasi kriminal, mendapatkan 360 pengalaman. Kamu telah membunuh seorang penjaga organisasi kriminal, mendapatkan 360 pengalaman. Han Xiao dengan hati-hati menempatkan penjaga di tanah sebelum memeriksa statistik mereka. LFV, 7 agen. 10 STR, 15 akhir. 150 kesehatan. Kamu telah memperoleh 4 peluru. Han Xiao melengkapi kembali belati itu sebelum perlahan mendorong pintu terbuka. Sebuah pemandangan rahang menyambutnya. 2 penjaga ditekan bersama dalam posisi yang sangat kompromal. Suara pembukaan pintu mengejutkan mereka, dan mereka menatap Han Xiao dengan ngeri. Pedas. Bab 7, Panik. Nah, ini aneh.
Haruskah aku pura-pura tidak terjadi apa-apa dan keluar? Tanya Han Xiao. Han Xiao tidak memiliki sesuatu yang khusus terhadap kelompok orang manapun. Dia menghormati hobi dan minat orang. Kedua pria di hadapannya hanyalah dua hati yang kesepian yang tidak memiliki cara untuk melepaskan frustrasi terpendam mereka. Seiring waktu, ikatan bersama mereka berkembang menjadi sesuatu yang istimewa. Itu bukan salahmu. Itu adalah Tokyomi 1, aku maksudkan, itu hanya bagaimana segalanya berakhir. Meskipun pikiran Han Xiao tumpul dengan pikiran seperti itu, tubuhnya cepat bertindak. Membalikan cengkeramannya ke pisaunya, dia bergegas maju untuk menyerang penjaga yang lebih dekat. Penjaga itu tidak dapat bereaksi pada waktunya, dan ketika ia berusaha untuk menarik senjatanya, Han Xiao masuk untuk membunuh. Sayangnya, penjaga kedua menendangnya ke tempat yang aman. Serangan mendadak Han Xiao telah gagal, tetapi dia tidak berkecil hati. Memutar-mutar pisau di tangannya, dia beralih kembali ke pegangan standar dan menusuk penjaga kedua di perutnya, diikuti dengan memukul lehernya dengan tangannya yang bebas. Penjaga itu roboh ke tanah. Kekuatan luar biasa. Kamu memiliki 25 kekuatan. Target memiliki 10 kekuatan. Karena kamu memiliki kekuatan 2 kali lebih banyak dari target, seranganmu menghasilkan 50% lebih banyak kerusakan. Target telah kehilangan kesadaran. 1 jatuh. Penjaga lain yang telah ditendang ke tempat aman berguling lebih jauh untuk menciptakan ruang antara dia dan Han Xiao sebelum mengangkat senjatanya ke api. Han Xiao segera menanganinya dan membanting tangannya ke lantai, menyebabkannya melepaskan senjatanya dengan rasa sakit. Akan menjadi malapetaka bagi Han Xiao jika dia berhasil menembak. Han Xiao melanjutkan untuk membungkam penjaga di hidungnya, membingungkannya, dan berputar untuk mencekiknya dari belakang. Belakang Cokehol T3L4 Nech 4 nanogram. Wajah penjaga berubah ungu ketika dia berjuang untuk membebaskan diri. Kamu telah melakukan pengajuan. Kamu memiliki 25 kekuatan. Target kamu memiliki 11 kekuatan. Target kamu tidak dapat membebaskan diri. Penjaga itu berjuang selama beberapa detik sebelum pingsan. Itu sudah dekat. Akan lebih mudah jika aku adalah seorang pugilis. Han Xiao terengah-engah ketika dia bangun. Kelas pugilis adalah kelas paling populer di galaksi karena alasan sederhana bahwa itu adalah kelas yang paling keren. Keterampilan mereka memiliki nama paling keren, seperti Gempa Inferno, Iblis Beam, atau Pemecah Bintang. Tentu saja, banyak skill yang sebenarnya tidak sekuat yang disarankan oleh nama mereka, tetapi intinya adalah mereka terdengar keren. Meneriakkan nama keterampilan saat kamu menggunakannya juga selalu membuatnya lebih kuat. Meskipun sebagian besar pemain tidak cukup tebal untuk melakukannya, Han Xiao menikmatinya. Pugilis juga kelas yang lebih sederhana untuk dimainkan, pada dasarnya, teruslah memukul musuh. Dibandingkan dengan kelas yang paling sulit untuk dimainkan, mekanik, perbedaannya adalah siang dan malam. Han Xiao menggunakan pisaunya untuk menyelesaikan 2 penjaga yang tidak sadar. Dia menjarah 4 majalah peluru dari mereka. Dia kemudian memindahkan mayat 2 penjaga lainnya ke ruangan, membersihkan noda darah di koridor, dan menghancurkan semua monitor keamanan. Setelah mengkonfirmasi bahwa dia tidak melewatkan apapun, Han Xiao muncul dari ruangan dengan ekspresi kosongnya yang biasa pada sekali lagi. Menghilangkan ruang pengintaian adalah penting untuk pelarian Han Xiao, itu memungkinkannya untuk bergerak bebas. Han Xiao kembali ke lantai 2 tempat seorang penjaga tiba-tiba menghentikannya. Bapak, Lin Weixian ingin bertemu denganmu. Petik 2. Mata Han Xiao bersinar. Lin Weixian adalah salah satu dari sedikit orang di pangkalan yang memiliki kartu keamanan yang dapat mengakses gerbang utama. Dia menyelamatkan Han Xiao kesulitan mencarinya. Han Xiao mengikuti penjaga ke laboratorium pribadi Lin Weixian. Itu ruangan yang remang-remang. Dinding-dindingnya dilapisi rak-rak buci spesimen yang penuh dengan organ, hampir seperti koleksi pribadi seorang pembunuh-pembunuh. Organisasi akhirnya membiarkan aku memilikimu. Jika aku membedah kamu, aku akan dapat mengetahui perbedaan antara kamu dan subjek tes lainnya. Setelah mengekstraksi semua informasi berharga yang ditawarkan tubuh kamu, aku akan menjaga mayat kamu sebagai spesimen. Kamu akan dikenang sebagai subjek ujian pertama. Petik 2. Han Xiao tetap diam dalam gelap. Kamu di sana, amankan dia dengan erat dan jangan biarkan dia berjuang. Itu akan merusak eksperimen aku, perintah Lin Weixian. Dia kemudian berbalik untuk mengambil kotak alat pisau bedah dan pisau bedah berbentuk aneh. Sebelum Han Xiao, berapa banyak yang menjadi mangsa mereka? Tiba-tiba, Lin Weixian mendengar bunyi tumpul dari belakang. Dia berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Han Xiao berdiri tepat di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Weixian merasakan sakit di dadanya. Melihat ke bawah dengan tatapan kosong, dia melihat pisau ditikam langsung ke dalam hatinya. Matanya melebar karena terkejut ketika dia menjatuhkan pisau bedah yang dia pegang. Dia bisa melihat penjaga tak bergerak yang tergeletak di lantai di belakang Han Xiao, serta kedinginan di mata Han Xiao. Kanan, kamar ini di bawah pengawasan. Han Xiao tampaknya telah membaca pikirannya. Menyerah, aku sudah membersihkan ruang pengawasan. Petik 2.
Nada itu, apakah ini benar-benar Zero yang redup? Lin Weixian bergidik saat warna di wajahnya mengering dengan cepat. Setengah tahun, kamu sudah berpura-pura selama ini. Han Xiao mengangguk. Bagaimana mungkin, kamu telah membodohi semua orang? Lin Weixian bertanya-tanya dengan keras, tidak percaya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Han Xiao memutar pisaunya dengan kejam. Lin Weixian jatuh ke tanah, mata terbelalak dalam kemarahan dan teror. Aku adalah penciptamu. Bab 8, aku memiliki trust stock untuk mendukungku. Han Xiao berganti pakaian menjadi seragam penjaga sebelum meninggalkan laboratorium Lin Weixian. Kemungkinan orang tahu dia telah dibawa ke Lin Weixian, jadi penyamaran diperlukan. Biasanya ada 4 orang di pangkalan yang harus diwaspadai, Hila, No. 1, Lin Weixian, dan Baltar. Karena Hila tidak berada di dalam, nomor 1 telah pergi, dan Lin Weixian bukan faktor sekarang, pelarian Han Xiao akan berjalan lancar selama dia tidak bertemu Baltar. Gerbang utama ke pangkalan adalah pintu baja yang diperkuat setebal hampir 1 meter. Bahkan jika Han Xiao menggunakan semua bahan peledak di gudang senjata, itu masih belum cukup untuk membuatnya terbuka. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan membuka kuncinya, dan hanya 3 orang yang memiliki izin keamanan untuk melakukannya. Salah satu dari mereka tidak lain adalah Lin Weixian, dan, tentu saja, Han Xiao sudah mendapatkan izinnya. Namun, karena gerbang utama dijaga ketat, dan semua orang tahu persis siapa yang memiliki izin, melarikan diri tidak semudah itu. Jika Han Xiao begitu banyak muncul di gerbang utama, dia akan dikelilingi oleh api besar hanya dalam hitungan detik. 1 peluru hanya akan membuat 10 kerusakan padanya, tetapi tambahkan semuanya dan dia akan beruntung bisa bertahan bahkan untuk sedetik. Bukan cara yang buruk untuk pergi, dia pikir, tapi aku pikir aku akan datang dengan ide yang lebih baik. Rencana Han Xiao adalah melumpuhkan komunikasi mereka untuk mendapatkan waktu beberapa jam. Ini adalah opsi teraman. Saat ini, dia menuju ke ruang tuning untuk mengambil lengan Mesha terlebih dahulu. Saat ruang tuning mulai terlihat, Han Xiao tiba-tiba didorong dari samping. Yang membuatnya ngeri, orang yang mendorongnya tidak lain adalah Baltar. Kenapa aku sangat sial? Dia mengerang dalam hati. Dari regu mana kamu berasal? Tanya Baltar. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Han Xiao menunduk dan mendorong topinya ke bawah. Aku baru di sini. Aku dari pasukan B. Petik 2. Mengapa aku tidak diberitahu tentang penjaga baru? Tunggu sebentar, suaramu terdengar familiar. Angkat kepalamu dan tunjukkan wajahmu. Petik 2. Han Xiao memperhatikan bahwa Baltar perlahan meraih pistolnya. 3 penjaga di dekatnya juga merasakan ada sesuatu yang salah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika Han Xiao terungkap sekarang, Baltar pasti akan mengirim penjaga untuk mencari Lin Weixian. Itu akan menjadi bencana. Ini masalah. Aku tidak mau harus menggunakan rencana B, gumam Han Xiao. Apa katamu? Tiba-tiba, Han Xiao mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajahnya kepada Baltar. Aku selalu ingin memberitahumu ini, lihat Plikiater, Siko. 0. Han Xiao mengambil keuntungan dari kebingungannya dan menusukkan pisaunya ke dada Baltar. Sayangnya, Baltar mengelak pada refleks, dan pisau Han Xiao hanya menyerempet dagunya. Api. 3 penjaga buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil senjata mereka. Sayangnya, mereka terlalu dekat dengan Han Xiao, dan Han Xiao berhasil mendekati mereka sebelum mereka bisa menembak. Dia mengirim kepalan tangan ke wajah penjaga terdekat. -48. Pukulan itu mengirim penjaga terbang mundur ke rekan-rekannya. Han Xiao mengertakkan gigi saat dia berbalik untuk berlari ke ruang tuning. Wajah Baltar menggelap saat dia merasakan dagunya. Ketika dia mengejar, dia berteriak ke pemancar di kerahnya, semua agen, dengarkan. Datanglah ke ruang penyetelan di lantai 2 sekaligus. Subjek uji 0 sudah nakal. Petik 2. Semua penjaga yang mendengar berita itu tertegun. 0, pergi nakal. Apakah kamu yakin? Bukankah dia sudah dicuci otak? Apakah ini latihan? Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak mendengar suara tembakan? Petik 2. Han Xiao anehnya menjadi tenang di bawah serangan tembakan Baltar. Ketika otaknya mulai memproses semua variabel dan data di sekelilingnya, dunia di depannya berubah secara mengejutkan. Lingkungan Han Xiao mulai dikurangi menjadi garis-garis 3D, seolah-olah pikirannya menyaring semua kekacauan, membuat semuanya terlihat jelas baginya. Entah bagaimana, ia telah memasuki kondisi pikiran di mana semua fungsi otaknya ditingkatkan. 2,0 detik untuk mencapai ruang penyetelan. 3,7 detik bagi Baltar untuk mengejar ketinggalan. 3 penjaga tidak akan menimbulkan ancaman selama 4,2 detik. Sekitar 30,0 detik sebelum bala bantuan tiba. Petik 2. Han Xiao telah melalui pertempuran yang tak terhitung sebelumnya. Meskipun mereka semua dari masa bermainnya, itu masih pengalaman. Dan justru pengalaman itulah yang memungkinkannya memasuki kondisi khusus ini. Dia mulai berlari dalam pola yang tidak teratur untuk menghindari peluru. Menarik.
Mainan itu ingin dilawan, renung Baltar. Kamu yang meminta. Baltar adalah agen elit dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Tidak peduli seberapa mengerikan kemampuan belajar Han Xiao, pada dasarnya dia hanya berlatih selama 6 bulan. Baginya, hasilnya sudah diputuskan. Begitu Han Xiao mendekati ruang tuning, dia melompat masuk dan mengunci pintu. Baltar tertawa terbahak-bahak saat dia berhenti untuk mengisi kembali senjatanya. Bersembunyi di kamar, kamu telah menyegel nasib kamu. Petik 2. Tiba-tiba, pintu itu hancur berkeping-keping oleh apa yang tampak seperti lengan mesia raksasa yang muncul entah dari mana. Itu diikuti untuk menabrak dada Baltar. Minus 95. Baltar dikirim terbang ke dinding. 4 atau 5 tulang rusuknya patah oleh kekuatan tumpukan. Saat dia bangun, dia batuk seteguk darah dan memandang Han Xiao yang baru muncul dengan tak percaya. Apa-apaan itu? Baltar menatap dengan kaget pada lengan mesia raksasa yang diselimuti oleh asap hitam yang dipompa keluar. 3 penjaga mengangkat senjata mereka untuk menembak, tetapi Han Xiao selangkah lebih cepat. Dengan tangan kanannya, ia menggambar 73 WASP yang disempurnakan dan melepaskan 2 tembakan berurutan. Dengan bonus akurasi yang diberikan dari keahlian dan dex-nya, kemampuan menembak Han Xiao saat ini sangat menakutkan. Setiap peluru mengenai kedua penjaga tepat di tenggorokan. Penjaga ketiga melepaskan tembakan, tetapi Han Xiao hanya mengangkat lengan mesia. Bunyi berderang. Peluru dibelokkan. Lengan mekanik ringan kiri telah kehilangan 8 durabilitas. Han Xiao melepaskan tembakan lagi. Penjaga itu jatuh berlutut dengan ekspresi tidak percaya. Koridor menjadi tenang. Han Xiao dan Baltar saling berhadapan. Penjaga terdekat akan membutuhkan 30 detik lagi untuk tiba, hitung Han Xiao. Han Xiao melenturkan lengan mesia dengan mengejek. Aku benar-benar ingin menghancurkan tenggorokanmu dengan tangan kosongku untuk berterima kasih atas semua 420 luka. Baltar dengan marah meludahkan darah dan tertawa dingin ketika dia menghunuskan belati yang telah disembunyikan di dalam sepatu botnya. Itu sangat menghantam, tapi jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan sampah seperti itu. Kita lihat saja nanti. Aku bisa membunuhmu 10 kali dalam 30 detik. Geram Baltar ketika dia tiba-tiba menerkam ke depan. Han Xiao maju ke depan untuk menemuinya. Percikan terbang ketika pisau Baltar berbenturan dengan lengan mesia Han Xiao. Pada saat mereka berpapasan, Baltar membungkuk dan mengarahkan tendangan ke lutut Han Xiao dengan kakinya. Untuk mengusir musuh dari belakang adalah taktik yang sangat efektif yang dipelajari Han Xiao dari Hila, dan, sayangnya untuk Baltar, Han Xiao telah mengantisipasi langkah itu. Tampaknya dengan refleks manusia super, Han Xiao mengayunkan seluruh lengan mesia kembali untuk menabrak kaki Baltar. Kaki Baltar patah karena pukulan itu. Dia meringkuk ke Gruen. Minus 87. Lengan mekanis memiliki tingkat kekuatan 38. Ditambahkan ke tingkat kekuatan Han Xiao sendiri, kekuatan pukulan sudah pada tingkat Superhuman E-Grade. Itu pada dasarnya menggandakan kerusakan Han Xiao. Han Xiao memperkirakan Baltar memiliki HP maksimal 300. Ditambah dengan pukulan destruktif dari sebelumnya, Han Xiao tahu bahwa dia mungkin sudah dalam kondisi setengah sehat. Baltar memang sangat lemah, namun, dia menahan rasa sakit dan terus menyerang. Sayangnya, tindakannya menjadi tumpul, dan Han Xiao dengan mudah menangkap lengannya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku, kamu? Baltar melolong marah ketika dia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman lengan mesia. Tiba-tiba, dunia di depannya gelap ketika Han Xiao melingkarkan lengan mesia di kepalanya dan membantingnya ke dinding. Percikan. Baltar tidak ada lagi. Han Xiao menyeret Baltar yang sudah tidak dikenal ke dinding. Maaf, aku berbohong. Aku tidak menghancurkan tenggorokanmu. Mengapa kamu tidak bangun supaya aku bisa melakukannya dengan benar? Petik 2. Baltar tidak menjawab, bukan karena dia bisa. Kamu telah membunuh Baltar, Wakil Komandan Valkyrie Lab, mendapatkan 1.500 pengalaman. Bab 9, Pertempuran Sengit. Tim A dan Tim B tiba di tempat mengerikan di lantai 2. Wakil Komandan Baltar telah terbunuh. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana musuh? Mengapa ruang pengintaian tidak merespons? Segera beritahu Profesor Lin Weixian. Tim C telah menemukan tubuh Profesor Lin Weixian. Ya Tuhan. Semua penjaga tersentak ketakutan. Apakah semua ini benar-benar dilakukan oleh Zero sendirian? Semua komandan baik keluar atau mati, dan mereka menyadari bahwa tidak ada yang tersisa untuk memberi mereka perintah. Bukankah dia sudah dicuci otak? Apakah dia sudah merencanakan ini sejak awal? Pikiran itu membuat bulu kuduk mereka merinding. Han Xiao bisa mengambil nyawa mereka kapan saja dia mau. Jangan panik, hanya ada satu musuh. Lanjutkan dengan sapuan fasilitas. Api sesuka hati. Tim A akan menuju ke gudang senjata. Tim B, memeriksa ruang pengawasan. Tim C, lindungi laboratorium. Tim D, bentengkan gerbang utama. Jika Zero ingin melarikan diri, dia harus pergi ke sana. Pergi sekarang. Pemimpin tim A bangkit untuk memberikan perintah.
Ada total 60 penjaga di pangkalan dikelompokkan menjadi 4 tim. Biasanya, mereka tersebar, tetapi ini darurat. Sayangnya, Han Xiao membacanya seperti buku. Bang! Kecelakaan keras datang dari atas, dan seluruh fasilitas mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Tanya pemimpin tim A yang panik melalui interkomnya. Suara tembakan bercampur dengan teriakan panik bisa terdengar dari ujung yang lain. Tim C telah menemukan musuh di lab. Aku ulangi, tim C telah menemui musuh di lab. Sial, Nol membakar laboratorium dengan granat. Petik 2. Dari mana dia mendapatkan granat itu? Pemimpin tim A sangat marah dan ngeri. Timnya telah berjaga di luar gudang senjata, tetapi mereka tidak melihat siapapun sepanjang waktu. Kirim bala bantuan dengan cepat. Tim mana yang terdekat? Petik 2. Tim B juga ada di basement 3. Ruang pengawasan telah dihapus. Kami datang sekarang. Petik 2. Di basement 3, Han Xiao bersembunyi di balik sudut dekat laboratorium sementara api berkobar di dalam. Dia telah menggunakan 3 granat tangan untuk membuat lab terbakar. Saat ini, ada selusin penjaga dari tim C yang mencurigai kehadirannya dan semakin maju. Setelah pertempurannya dengan Baltar, Han Xiao tidak segera menuju gerbang utama. Sebagai gantinya, dia kembali ke ruang bawah tanah 3, meramalkan bahwa para penjaga akan melakukan pembersihan fasilitas dari atas. Karena tidak mungkin lagi menyelinap keluar seperti yang telah ia rencanakan, Han Xiao harus mengubah taktiknya. Di sini, di laboratorium di ruang bawah tanah 3 adalah tempat semua data Valkyrie disimpan, menjadikannya salah satu area utama dari seluruh fasilitas. Dia tahu bahwa membakarnya akan menyebabkan musuh panik. Aku masih memiliki 77 peluru dan 5 granat khusus. Han Xiao mengevaluasi kembali inventarisnya sebelum mengintip dari sudut untuk sesaat. Peluru ditembakkan hampir seketika. 12 penjaga, 3 senapan mesin ringan N9, 9 pistol 73 WASP. Aku kalah dalam daya tembak. Pikiran Han Xiao berpacu. Sudah 1 menit sejak dia membakar laboratorium. Tim B akan tiba dalam 3 menit, jadi dia tidak punya banyak waktu lagi. Han Xiao tahu semua ini karena dia telah menguping interkom curian. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga para penjaga tidak berhenti untuk mempertimbangkan kemungkinan ini. Han Xiao melemparkan granat, menyebabkan penjaga tim C dengan panik melompat untuk berlindung. Bang! Han Xiao menggunakan asap ledakan untuk menyelinap ke penjaga terdekat. Dia memberinya pukulan Mesha di perut, melumpuhkannya. Menembak. Segera, menembak. Penjaga lainnya melanjutkan penembakan. Han Xiao menyentak penjaga yang malang itu untuk digunakan sebagai perisai, dan sementara ini tidak menghentikan mereka dari penembakan, Han Xiao mampu menutup jarak, dan ia dengan cepat mengirim 3 penjaga lainnya. Penjaga tim C yang tersisa tersebar lebih jauh ke belakang untuk menarik diri darinya. Han Xiao berguling dan merunduk saat dia mendekati mereka. Daya tahan lengan Mesha anjlok saat peluru menghujani atasnya. Saat Han Xiao mengelak, dia mengeluarkan pistolnya untuk membalas tembakan dan mencetak 3 pembunuhan lagi. Tiba-tiba, Han Xiao meringis. Kamu telah ditembak di lengan kanan kamu oleh 73 WASP. 17 kerusakan diambil. Kamu telah menderita luka tembak. Kamu sekarang berdarah terang dan akan kehilangan 1 HP setiap detik selama 15 detik. Perban luka kamu dengan cepat. Kamu telah ditembak di kaki kiri kamu oleh N9 SMG. 21 kerusakan diambil. Kamu telah menderita luka tembak. Kamu sekarang berdarah terang dan akan kehilangan 1 HP setiap detik selama 15 detik. Perban luka kamu dengan cepat. Jika bukan karena pelatihan Baltar, dia pasti tidak akan bisa menahan rasa sakit. Han Xiao menggertakkan giginya dan melemparkan granat lain. Bang! Ledakan granat menyebabkan telinga Han Xiao berdering kesakitan. Dia menggeramnya dan melanjutkan dengan serangannya. 1 menit kemudian, tim C tidak ada lagi. Han Xiao melanjutkan untuk membalut luka-lukanya. Dia kehilangan 110 HP, lebih dari sepertiga HP maksnya. Serangan langsung terlalu mahal, kalau saja aku memiliki keterampilan aktif. Petik 2. Tim C, tolong jawab. Bagaimana situasinya? Tanya seorang penjaga melalui interkom. Han Xiao mencubit tenggorokannya dan menjawab, batuk-batuk. Tim C telah menderita kerugian besar. Kami telah menjebak target di dalam lab. Target telah ditembak. Silakan kirim bala bantuan dengan cepat. Petik 2. Dia kemudian mengambil senapan mesin ringan di lantai dan dengan santai menyemprotkannya untuk menciptakan ilusi pertempuran sengit. Diterima. Mohon tunggu sebentar. Tim B ada di jalan. Petik 2. Penjaga itu tidak meragukannya sama sekali. Karena tindakan diam Han Xiao tertanam kuat di benak mereka, gagasan bahwa ia dapat menggunakan taktik semacam itu tidak terpikirkan oleh mereka. Han Xiao melanjutkan untuk mengikat 3 granat tangannya yang tersisa dan menggantungnya di pintu laboratorium. Dia kemudian bersembunyi di balik meja dan memuat 3 senapan mesin ringan sebelum menembakkan pistolnya beberapa kali untuk menciptakan ilusi baku tembak. Langkah kaki mendekat dan pintu ditendang terbuka. Kabum!
Begitu para penjaga mulai menjerit, Han Xiao bergegas ke depan di bawah penutup asap dan menjebak dua SMG dari pintu untuk melepaskan tembakan ke kedua sisi. Meskipun penglihatan terbatas, Han Xiao bisa mendengar tembakannya mendarat, dan ketika dia mengosongkan klipnya, para penjaga tidak lagi mengeluarkan suara. Taktik standar untuk menyerang sebuah ruangan adalah agar satu orang menendang pintu sementara yang lain bersembunyi di kedua sisi. Karena para penjaga di pangkalan itu bukan pasukan elit, Han Xiao tahu bahwa mereka akan menggunakan taktik ini. Meskipun sebagian besar tim B beruntung karena selamat dari putaran pertama granat, mereka tidak dapat bersembunyi dari badai peluru berikutnya. Antar mukanya menyala seperti orang gila. Ketika asap hilang, Han Xiao melihat bahwa tiga penjaga tetap. Ketika mereka melihat Han Xiao muncul dari ruangan, mata mereka tumbuh lebar karena terkejut dan takut. Apakah ini benar-benar Zero Dungu? Han Xiao melepaskan 3 tembakan berurutan untuk menghabisi mereka. Ledakan apa itu? Apa yang terjadi? Pemimpin Tima berteriak melalui interkom. Han Xiao secara acak mengambil beberapa senjata yang tersebar dan menembakkannya dengan santai. Tim B sedang diserang. Kami terlibat dengan musuh di laboratorium percobaan. Meminta bantuan. Meminta bantuan. Petik 2. Tima akan datang sekarang. Sesuatu tampak aneh tentang seluruh situasi kepadanya, tetapi dia tidak tahu apa. Hanya ketika mereka mencapai lantai 3, pemimpin Tima akhirnya menyadari apa yang mengganggunya, dan dia buru-buru memerintahkan, semua penjaga, dengarkan. Nol mungkin telah menyusup ke koms kami. Mulai sekarang, hanya menerima pesanan dari aku. Petik 2. Tiba-tiba menjadi jelas bahwa Zero bisa memancing mereka. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar anggota tim B lainnya berbicara sejak saat itu. Suatu gagasan yang tidak dapat dipercaya terjadi pada pemimpin Tima, apakah Zero sudah memusnahkan tim B dan tim C? Gagasan itu menyebabkan dia menggigil. Jika itu yang terjadi, itu berarti bahwa Zero telah memusnahkan lebih dari setengah penjaga seluruh pangkalan sendirian. Meskipun dia tidak mau mempercayai ide itu, semuanya menunjukkan fakta bahwa memang itulah yang terjadi. Apakah Zero memancing mereka, atau apakah dia mencoba membaginya sementara dia berlari ke gerbang utama? Tim D, ada kelainan di gerbang utama. Tanyanya melalui interkom. Belum ada. Pemimpin Tima menghela napas lega. Dia tidak bisa membiarkan Zero memainkannya lagi. Situasi saat ini sudah sangat buruk. Dia tahu bahwa berharap untuk membunuh Zero sekarang tidak lagi realistis, dan bahwa dia harus memberitahu Hila Asap. Tima, dengarkan. Kembali ke gerbang utama sekarang. Petik 2. Dia memutuskan akan lebih baik untuk mengumpulkan semua orang yang tersisa untuk membentengi gerbang utama. Di sana, mereka hanya bisa menunggu bala bantuan. Ini adalah rencana yang tampak paling aman dan meyakinkan baginya. Tidak peduli apa tujuan Zero, nasibnya akan disegel selama dia tidak punya tempat untuk lari. Bab 10, Burung Hantu Malam. Tima menelusuri kembali langkah mereka untuk bergabung dengan tim D di gerbang utama. Tim B dan C kemungkinan besar telah dieliminasi. Aku akan meminta bala bantuan. Jaga pintu keluar. Petik 2. Pemimpin Tima melirik anggota yang sekarang. Ada 31 dari mereka. Dengan 31 senjata diarahkan ke koridor, Zero kedua muncul dia akan tercabik-cabik. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tunggu sebentar, bukankah hanya ada 30 dari kita? Bip-bip. Panel keamanan menyala hijau ketika gerbang tiba-tiba terbuka. Ketika para penjaga berbalik untuk melihat, rahang mereka jatuh. Ada seorang pria yang mengenakan seragam yang sama dengan mereka di gerbang. Pria itu mulai bersiul ketika dia mendorong topinya dengan jari untuk mengungkapkan wajahnya. Itu tidak lain adalah Han Xiao. Bye-bye. Dia melambai sebelum tiba-tiba menarik tuas manual dan berguling saat gerbang dijepit. Para penjaga terus menatap gerbang dengan tak percaya. Vena di pelipis pemimpin Tima menggembung. Kapan Zero berbaur dengan kita? Di sisi lain, Han Xiao bersukacita. Aku akhirnya melarikan diri. Han Xiao meregangkan tubuhnya saat ia berjemur di bawah sinar matahari. Pemandangan langit yang cerah sepertinya menguapkan semua kekhawatirannya. Saat itu kira-kira jam 4 atau 5 sore, dan Han Xiao bisa melihat bayangan beberapa bulan di langit. Beberapa dari mereka bahkan cukup dekat untuk diamati kawah mereka. Han Xiao menarik napas dalam-dalam. Udara segar itu menyegarkan kembali. Sejak awal, Han Xiao tidak pernah berencana membawa semua penjaga secara langsung. Meskipun para penjaga sudah melemah, mungkin tidak masalah jika dia bisa membunuh mereka semua karena mereka bisa mengunci seluruh fasilitas di suatu titik. Kemudian, ekspresinya tidak akan jauh berbeda dari para penjaga di sisi lain gerbang. Setelah menyamar sebagai anggota tim B untuk memancing Tima, Han Xiao telah mencari-cari seragam yang relatif bersih untuk diubah sebelum menyembunyikan dirinya di bawah tangga. Para penjaga gagal memperhatikan dia bergabung dengan barisan mereka karena mereka panik. Karena itu, Han Xiao dengan aman, dikawal, ke pintu masuk di mana, sementara mereka menurunkan penjagaannya, ia merayap menuju gerbang, dan sisanya sekarang adalah sejarah.
Itu pertaruhan besar. Jika ada yang salah, dia akan tercabik-cabik oleh puluhan senjata. Han Xiao lebih suka tidak harus bergantung pada rencana berisiko ini. Namun, Baltar telah merusak rencananya semula, meninggalkannya tanpa pilihan selain melakukannya. Itu pertaruhan all-in 50/50, tapi tidak ada pilihan lain. Han Xiao mendapati dirinya di tengah-tengah pertanian yang ditinggalkan. Dia memperhatikan jejak beberapa kendaraan dan melacaknya kembali ke sebuah garasi di mana ada beberapa kendaraan semua medan. Mudahnya, kunci mereka ditempatkan semua. Bala bantuan mungkin muncul setiap saat. Aku harus meninggalkan asap. Pelariannya masih jauh dari selesai. Organisasi pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Han Xiao melemparkan ranselnya ke kursi penumpang dan masuk ke kursi pengemudi. Dia menyalakan mesin dan menginjak pedal gas, berniat untuk segera pergi. Dia berlari kendaraan melewati pagar listrik dan menuju ke hutan. Karena Han Xiao tidak tahu apa-apa tentang geografi daerah itu, ia harus mempertaruhkan semuanya untuk mengikuti satu arah. Di helikopter Black Harrier, Hila memperhatikan teleponnya berdering. Siapa? Jawabnya, jengkel. Komandan Hila, ada situasi. Nol telah menjadi nakal. Dia membunuh wakil komandan Baltar, Profesor Lin Weixian, dan lebih dari 30 penjaga. Dia juga menghancurkan semua catatan Valkyrie di pangkalan. Petik 2. Pemimpin Tima merasa putus asa. Mereka pasti akan dihukum karena tidak berguna, itu tidak perlu dikatakan. Namun, dia masih harus menelan pil pahit dan menghubungi komandan karena mereka semua terperangkap dan membutuhkan seseorang untuk menonaktifkan kuncian. Hila mengerutkan kening. Apakah kamu bercanda? Aku pribadi melakukan cuci otaknya. Bagaimana dia bisa selamat dari prosedur? Apakah dia membodohi aku? Dia bertanya-tanya. Hila segera menghubungi bos untuk menyampaikan berita. Kembalilah sekarang dan kejar, perintah bos, marah. Tapi kakakku, Hila mulai berdebat. Diam, kamu tidak berhak menawar dengan aku. Petik 2. Hila melotot ketika dia dengan enggan memerintahkan pilot, kembali ke pangkalan. Komandan Hila, helikopter harus mendarat untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Menginjaknya. Pasukan burung hantu malam juga telah menerima perintah untuk kembali. Nomor 1 sangat marah dengan penampilan menyedihkan para penjaga. Ada 60 dari kamu dan kamu bahkan tidak bisa menghentikan satu orang. Apakah ada mata-mata di sini? Petik 2. Dia tidak bisa percaya bahwa Han Xiao bisa saja melarikan diri sendirian, tidak ketika itu tidak mungkin untuk dirinya sendiri. Para penjaga ketakutan dengan tuduhannya. Tidak ada yang berani mengkhianati organisasi, dan untuk alasan yang baik. Namun, mereka terdemoralisasi dan tidak dapat berbicara kembali. Mereka diam-diam berharap bahwa Han Xiao bisa melarikan diri karena akan membantu kasus mereka. Cukup, bos memerintahkan kami untuk memburunya, sela Silverblade dingin. Tunggu, tim subjek uji akan mengikuti. Nomor 1 sekarang diguncang oleh kecakapan tempur Han Xiao, dan ini membuatnya frustrasi. Dia merasa perlu mengalahkan Han Xiao untuk membuktikan nilainya bagi organisasi. Malam telah tiba, dan langit malam dihiasi oleh banyak bulan biru. Setiap planet di galaksi memiliki jenis lanskap dan lingkungan yang berbeda. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, ada pemain yang berspesialisasi dalam pariwisata galaksi. Mereka akan menjual album pemandangan indah dan lanskap dari seluruh alam semesta. Sayangnya, kanopi tebal menghalangi hampir semua cahaya bulan, membuatnya sulit bagi Han Xiao untuk melihat, apalagi menikmati pemandangan malam. Han Xiao menyetir dengan hati-hati, takut menabrak pohon. Kegelapan itu sangat tidak menguntungkan baginya. Tidak hanya dia tidak bisa bergerak cepat, suara mesinnya juga bisa mengekspos lokasinya. Mengemudi di malam hari benar-benar buruk. Aku lebih baik berjalan. Dia menghentikan mobil dan mematikan mesin, memutuskan untuk meninggalkannya. Keheningan di hutan mulai terasa, dan dia memperhatikan bahwa bayangan di sekitarnya menyerupai sosok hantu. Kamu telah memperoleh Combat Biskuit X5, Mineral Water X3. Han Xiao menemukan jatah dan air di bagasi mobil. Dia menyimpannya di dalam tasnya dan melanjutkan berjalan kaki. Karena dia tidak dapat melakukan apapun tentang jejak yang ditinggalkan mobilnya, dia hanya bisa mengubah arahnya sedikit untuk menyingkirkan pengejar. Malam itu jubahnya. Meskipun Han Xiao benar-benar kelelahan, dan staminanya hampir habis, dia tidak berani berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba, Han Xiao mendengar suara mesin datang dari belakang. Dia langsung mencari perlindungan di balik pohon sebelum mengintip untuk melihat 3 set lampu depan berkedip-kedip sekitar 300 meter jauhnya. Dia akan merangkak menuju lokasi yang lebih aman ketika tiba-tiba, suara tembakan menusuk malam. Perasaan bahaya Han Xiao menggelitik, dan dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Sesuatu menyerempet melewati bahunya. Dia berbalik untuk melihat bahwa peluru itu nyaris merindukannya untuk menusuk pohon yang 10 meter jauhnya. 3 kendaraan berhenti, dan 6 pria turun. Mereka tidak lain adalah Night Owl Squad 3. Orang yang telah menembak adalah Silverblade. Six Cyclopes. Han Xiao sejenak terkejut oleh penampilan mereka. Itu adalah kacamata penglihatan malam. Han Xiao mengutuk peruntungannya.
Kamu telah digembalakan oleh senapan sniper SWP. 18 kerusakan diambil. Astaga, meskipun itu hanya tergores, itu melakukan kerusakan sebanyak tembakan langsung dari pistol. Kamu telah memasuki pertempuran dan mendapatkan informasi musuh. Agen burung hantu malam. LEV, 15. Kelas, LEV, 10 agen, LEV, 5 agen elit. Statistik, 18 STR, 15 DEX, 25 N, 10 INT, 3 MYS, 8 CA, 1 LUK. Energi, 0. Tingkat daya, 40. Kesehatan, 350. Kemampuan. Penggiling, plus 100 kesehatan. Toleransi nyeri, kekuatan tempur tidak terpengaruh oleh cedera. Keterampilan. LEV, 4 kombat dasar. LEV, 5 pemotretan dasar. LEV, 2 tujuan tepat. LEV, 1 sniper pemimpin. Peralatan. SWP Sniper Rifle, kaliber tinggi. Nilai, biasa. Kerusakan, 70-88. Tingkat kebakaran, 0,5 DTK. Amunisi, 5 peluru per majalah. Level daya, 30. Prasyarat, LEV, 1 penembak jitu. Kacamata Night Vision Thermal. Nilai, biasa. 73 WASP Handgun. Nilai, biasa. Pistol kaliber kecil. Kerusakan, 28-35. Tingkat kebakaran, 1.1 S. Amunisi, 10 peluru per majalah. Tingkat daya, 13. G-Grenade, 3. Menawarkan kerusakan 50-80 untuk semua target dalam radius 20 meter. Memiliki peluang untuk melakukan kerusakan bonus. Tingkat daya, 45. Jackson Assault Rifle. Nilai, biasa. Assault Rifle. Kerusakan, 36-42. Tingkat kebakaran, manual, 1,5 DTK. Tingkat kebakaran kontinu, 4 DTK. Tingkat kebakaran maksimum, burst 10 S 3 detik. Amunisi, 30 peluru per majalah. Tingkat daya, 33. Rompi Kevlar ringan. Nilai, biasa. Pertahanan, 10-12. Daya tahan, 50. Belati paduan logam. Nilai, biasa. Kerusakan, 8-12. Panjangnya, 0,28 meter. Keenamnya adalah agen elit, kelas lanjutan. Meskipun mereka level yang lebih rendah dari Han Xiao, mereka masih memiliki statistik tinggi dan jauh lebih lengkap. Wajah Han Xiao menjadi gelap. Oh boy, terima kasih sudah subscribe Penatua.